Episode 1711 Penentang Dao Kuno. Tetesan kelima, tetes keenam. Hingga tetes darah ke-9 keluar dari pusaran dan melesat ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin bersinar terang saat dia menatap tetesan darah yang terbang ke arahnya. Dia tidak mengelak dan membiarkan 5 tetes darah mendarat di antara alisnya. Mereka sepertinya menembus tubuhnya. Ketika tetes darah kelima menyatu, suara gemuruh datang dari tubuh Wang Lin dan kekuatan yang kuat muncul dari darah. Wang Lin mau tidak mau mundur beberapa langkah, matanya bersinar terang. Perasaan kuat itu membuatnya mengepalkan tangannya. Pada saat ini, tetes darah ke-6 menyusul tak lama kemudian dan memasuki Wang Lin. Gemuruh menggelegar bergema dan seluruh darah di tubuhnya tampak mendidih. Dia dengan cepat menyerap kekuatan garis keturunan di dalam setetes darah ini. Itu mengalir ke seluruh tubuhnya, dan ketika memasuki jantungnya, detak jantungnya seperti sambaran petir. Dia mundur sekali lagi dan mengaum ke langit. Rasa sakit yang luar biasa datang dari tubuhnya. Rasa sakit ini berkali-kali lebih kuat dari perpaduan 4 tetes darah sebelumnya. Seolah-olah tubuhnya terkoyak dan daging serta darah baru tumbuh. Tak lama setelah itu, tetesan ke-7 tiba, dan saat itu memasuki titik di antara alis Wang Lin, ekspresinya menjadi berubah. Pembuluh darah di tubuhnya membengkak dan kecepatan aliran darahnya mencapai batas. Tubuh Wang Lin mulai bergerak aneh, dan saat darah mengalir ke seluruh tubuhnya, tulangnya juga memancarkan cahaya merah. Garis keturunan kuno yang dipaksakan di dalam tubuhnya meningkat dengan cepat. Itu berubah dari sangat tipis menjadi sangat murni. Anggota klan kuno sama dengan para dewa. Semakin kuat garis keturunan mereka, semakin mulia identitas mereka dan semakin besar kekuatan yang bisa mereka tunjukkan. Penggabungan 7 tetes darah membuat garis keturunan Wang Lin berada di urutan kedua setelah Kaisar Dao kuno. Harus diketahui bahwa Kaisar adalah keturunan Kaisar kuno dan karena itu memiliki garis keturunan leluhur kuno. Hasilnya, setelah mendapatkan 6 tetes darah, dia menjadi Kaisar Dao kuno. Namun, Wang Lin tidak memiliki garis keturunan kuno dan belum menerima pengakuan. Meskipun demikian, garis keturunan yang dibentuk oleh 7 tetes darah dapat dibandingkan dengan Kaisar, yang sudah memiliki garis keturunan tersebut dan telah memperoleh 6 tetes darah. Perbedaan keduanya adalah perbedaan hakikat, seperti perbedaan antara seorang kaisar dan warga negara biasa. Namun, perbedaan ini tidak bisa diubah, dan tetes darah ke-8 mengalir menuju Wang Lin. Saat itu menyatu dengannya, garis keturunan menjadi lebih murni dan suara gemuruh dari tubuhnya menjadi lebih kuat. Semburan rasa sakit datang dari sumsum tulang Wang Lin, menyebabkan dia terus mundur dan gemetar. Garis keturunan kuno sama dengan garis keturunan surgawi, itu mengubah sumsum tulang. Begitu sumsum tulang diubah, darah yang dihasilkan akan berubah dan kekuatan garis keturunan akan lahir. Namun, sulit untuk mengubah sumsum tulang dari dalam, sehingga diperlukan kekuatan eksternal untuk mengubahnya secara perlahan. Kekuatan eksternal ini adalah tetesan darah yang masuk ke tubuh Wang Lin. Saat mengalir ke seluruh tubuhnya, mereka dengan cepat mengubah sumsum tulangnya. Garis keturunan Wang Lin telah berubah dari biasa menjadi mulia, dari berantakan menjadi asli. Penggabungan 8 tetes darah tidak membuat darah Wang Lin menjadi cukup murni untuk mencapai tingkat yang sama dengan Kaisar, tetapi jaraknya sangat dekat, hanya sedikit lagi. Kesenjangan ini telah dilewati dan dilampaui setelah penurunan ke-9 menyatu. 9 tetes darah menyatu dengan tulang Wang Lin dan mengubah sumsum tulangnya sepenuhnya. Dia sekarang memiliki garis keturunan yang bahkan lebih murni daripada garis keturunan Kaisar. Dari segi garis keturunan, Wang Lin memiliki darah paling murni di antara klan Dao. Namun, hal itu belum berakhir. Munculnya darah jiwa menyebabkan sekeliling bermandikan cahaya ungu. Darah ungu ini memiliki kekuatan yang aneh, dan saat muncul, itu menarik perhatian penuh Wang Lin. Dia melihat setetes darah ungu. Rasa rindu dari darahnya memenuhi tubuhnya. Darah ungu mengeluarkan cahaya ungu yang mengerikan dan membekas di antara alis Wang Lin. Itu tidak menyatu dengan darah atau garis keturunannya. Setetes darah ini menyatu dengan jiwa Wang Lin. Kemurnian garis keturunannya akan memungkinkan Wang Lin meletus dengan kekuatan kuno, tapi itu tidak akan mengubah jiwanya. Pada akhirnya, jiwanya akan tetap menjadi anggota klan Dao kuno. Namun, darah jiwa ini dapat mengubah jiwa Wang Lin, membuat jiwanya berada di atas klan Dao lainnya. Biarkan dia benar-benar menjadi eksistensi yang lebih mulia dari kaisar itu. Seolah-olah dia telah menjadi putra keempat leluhur kuno. Saat setetes darah jiwa melayang, Wang Lin tertegun dan matanya dipenuhi kebingungan. Tubuhnya bergerak mundur hingga mendarat di altar. Dia bersandar di lengan Ye Mo dan berbohong di sana.
Pusaran itu perlahan menghilang dan segera menghilang tanpa jejak. Semuanya kembali normal, seolah tidak terjadi apa-apa. Jika ada perbedaan, maka suasananya tenang. Suasananya sangat sunyi sehingga tidak ada suara sedikit pun. Semua binatang buas telah menyembunyikan diri. Mereka gemetar dan tidak berani bersuara. Tampaknya ada tekanan yang menyebar dalam keheningan yang aneh ini. Wang Lin tidak sadarkan diri. Jika dia tidak bangun, tempat ini akan tetap sunyi selama puluhan ribu tahun. Jika dia tidak bangun, tidak ada suara yang muncul di sini. Tekanan ini datang dari tubuhnya dan menyebar ke seluruh area sekitarnya. Tubuh asli Wang Lin tertidur dan avatarnya melayang di luar altar. Avatarnya duduk di sana dengan mata tertutup dan tidak bergerak. Saat Wang Lin tertidur, dia bermimpi. Mimpi ini berbeda dengan mimpi Dao. Tidak jelas dan sangat buram. Dalam mimpi ini, Wang Lin melihat seseorang. Ini adalah pria yang tampak biasa saja. Tubuhnya sangat besar dan langit dan bumi tampak berada di bawah kakinya. Dia berdiri di sana, memandang dunia dengan sedikit rasa jijik. Jika saya ingin langit ini runtuh, ia akan runtuh. Jika saya ingin bumi ini hancur, maka bumi ini akan hancur. Jika saya ingin makhluk mati, tidak ada yang berani menghentikan saya. Jika saya ingin tidak ada makhluk surgawi yang tetap hidup, siapa yang berani menyelamatkan mereka? Saya seorang yang kuno. Saya lahir sebelum langit dan bumi dan selamat dari permulaan dunia. Namun, sebelum saya, ada makhluk surgawi. Para dewa ingin menjadikanku budak mereka, jadi biarkan aku menghancurkan para dewa. Jika saya gagal, maka seluruh generasi masa depan saya akan menjadi musuh para dewa dan bersumpah untuk menyingkirkan dunia para dewa. Tapi apakah aku akan kalah? Aku tidak akan pernah kalah. 9 tetes darah jiwa kuberikan kepada ketiga putraku. Anda semua mengambil alih komando orang-orang kuno saya. Tunggu reinkarnasiku, tunggu pewarisku muncul. Mematuhi berarti menjadi manusia fana. Menentang berarti menjadi surgawi. Menentang langit berarti menjadi kuno. Mimpi ini perlahan-lahan berakhir ketika pria berpenampilan biasa itu mengucapkan kata-kata mengejutkan itu. Bahkan setelah Wang Lin membuka matanya, kata-kata itu masih bergema di telinganya. 8 bintang dewa kuno di antara alis Wang Lin menunjukkan sedikit cahaya ungu dan berputar perlahan. Iblis kuno dan bintang iblis kuno di matanya juga berputar dan mengeluarkan sedikit warna ungu. Warna ungu ini berasal dari darah jiwa itu, berasal dari satu jiwa kuno Wang Lin. Dia perlahan duduk dan melihat ke ruang di depannya. Setelah merenung dalam waktu lama, aura kuat yang memandang rendah dunia keluar dari tubuhnya. Aura ini tidak menghormati langit dan bumi. Sekalipun langit dan bumi membusuk, saya tidak akan membusuk. Sekalipun dunia ini layu, aku tidak akan layu. Aura ini milik sifat menantang dari orang-orang kuno. Saat ini, Wang Lin sangat berbeda dari sebelumnya. Saat dia duduk di altar, pandangannya menyapu sekelilingnya. Tatapannya melewati avatarnya dan akhirnya mendarat di lengan raksasa Yemo. Matanya bersinar terang. Lengan ini mengandung kekuatan yang sangat kuat. Kekuatan ini sepertinya mampu mengoyak dunia. Ini adalah kekuatan Dao Yemo kuno yang paling kuat. Menatap lengan ini, Wang Lin perlahan mengangkat tangan kanannya dan menekan ke bawah. Saat dia menekan, 24 bintangnya berputar dan semburan cahaya ungu mengelilinginya. Cahaya ungu ini memasuki lengan Yemo. Dalam sekejap, lengan raksasa itu gemetar dan sepertinya akan meronta dan melawan. Meskipun Wang Lin telah memperoleh warisan Yemo, itu tidak sempurna. Jika dia ingin menyatu dengan lengannya, akan ada beberapa kesulitan. Namun, ini hanya sulit bagi Wang Lin sebelum dia mengalami bencana darah surgawi ras kuno. Sekarang dia telah mendapatkan 9 tetes darah dan setetes darah jiwa, itu tidak berarti apa-apa baginya. Yemo, berikan tangan ini padaku. Wang Lin berbicara perlahan. Seolah-olah dia sedang bergumam pada dirinya sendiri, tetapi juga seolah-olah dia sedang berbicara kepada Yemo yang sudah mati. Suaranya tenang, dan saat dia berbicara, cahaya ungu dari 24 bintang menjadi lebih kuat. Itu menyebarkan aura yang akan menakuti Yemo jika dia masih hidup. Aura ini memasuki tangan kanan Wang Lin dan dia menekan lengannya sekali lagi. Terdengar suara gemuruh yang menggelegar dan lengannya berhenti meronta. Lengannya perlahan menyusut hingga menyatu dengan tangan kanan Wang Lin, menyebabkan tangan kanannya tiba-tiba menjadi sangat berbeda. Tangan kanan Wang Lin sangat kasar dibandingkan dengan lengan kirinya dan ditutupi dengan rune rumit yang tak terhitung jumlahnya. Itu juga memberi sedikit warna biru kehijauan. Sekilas bisa membuat takut siapapun. Dia mengangkat tangan kanannya ke hadapannya. Tatapan Wang Lin tenang saat dia melihat lengan kanannya. Setelah sekian lama, dia memahami kehampaan.
Surga merobek. Ruang bergetar, dan saat tangan kanan Wang Lin terkoyak, dunia runtuh. Bayangan lengan besar muncul di belakangnya dan membuka ruang. Keretakan besar muncul di hadapan Wang Lin dan melebar. Itu telah dirobek olehnya. Kekuatan yang merobek surga ini bahkan bisa membunuh seorang kultivator Arcane Void tahap awal. Bahkan para kultivator Arcane Void tingkat menengah harus mundur ketakutan. Dengan kekuatan robek ini, altar tempat Wang Lin berada berdengung dan bergetar. Riak bergema seolah-olah menahan dampak dari Heaven Ripping. Wang Lin dengan hati-hati melihat ke altar di bawahnya saat riak-riak bergema. Matanya menunjukkan cahaya aneh. Ada yang aneh dengan altar ini. Episode 1712 3 Mantra Kehidupan. Sejak tiba di altar, Wang Lin belum sempat mengamati tempat ini. Sebagian besar perhatiannya tertuju pada lengan di altar. Meskipun dia sangat berhati-hati dan telah memindai altar ini dengan inderanya, dia tidak menemukan sesuatu yang abnormal. Namun, setelah dia menyerap darah dan darah jiwa, bersamaan dengan riak yang disebabkan oleh Heaven Ripping, tabir yang menutupi altar pun terangkat. Mata Wang Lin bersinar. Mengapa altar muncul di sini, dan mengapa lengan kanan Yemo ada di sini? Wang Lin merenung sambil dengan hati-hati melihat ke altar. Altar ini sangat biasa. Tidak ada yang tampak abnormal tentang hal itu. Jika bukan karena riak yang bergema di atasnya, akan sangat sulit untuk melihat sesuatu yang aneh di dalamnya. Saat mantra Heaven Ripping menghilang, riaknya juga perlahan memudar hingga kembali normal. Wang Lin berdiri dan berjalan keluar dari altar. Di saat yang sama, avatarnya juga bangkit dan berjalan ke depan. Setelah mengambil satu langkah, avatar dan tubuh aslinya tumpang tindih. Kedua sosok itu perlahan-lahan tumpang tindih dan perlahan-lahan menyatu. Wang Lin menggerakkan tubuhnya, dan setelah tidak menemukan ketidaknyamanan, dia melihat kembali ke altar. Lalu ada kilatan rasa dingin di matanya dan tangannya membentuk segel, mengirimkan batasan keluar. Ada hampir 1.000.000 pembatasan. Dia menunjuk ke depan dengan tangan kanannya dan 1.000.000 batasan terbang menuju altar. Mereka mendarat di altar satu per satu. Setiap pembatasan menyebabkan altar bergetar ringan. Semakin banyak pembatasan yang diberlakukan, altar bergetar semakin hebat. Menjelang akhir, suara gemuruh bergema, seolah-olah altar akan runtuh. Saat altar bergetar hebat, retakan halus muncul di atasnya. Segera, puing-puing mulai berjatuhan dari altar dan berserakan. Wang Lin menjadi berhati-hati. Tangannya membentuk segel dan menciptakan lebih banyak batasan. Mereka mengepung altar dan perlahan mendarat di atasnya satu per satu. Hal ini menyebabkan altar bergetar semakin hebat, dan semakin banyak puing yang berjatuhan. Setelah setengah dupa, lapisan atau puing-puing telah jatuh dari altar, dan tampak seperti lapisan kabut yang mengelilinginya. Altar itu telah menyusut seukuran lingkaran, dan semakin banyak retakan yang muncul di permukaannya. Keanehan pada altar kemungkinan besar adalah apa yang ada di dalamnya. Tapi ada kekuatan aneh yang mencegahku melihat apa yang ada di dalamnya dengan inderaku. Wang Lin menatap altar dan membuat 1.000.000 batasan lagi. Pembatasan yang tak terhitung jumlahnya mendarat di altar dan bahkan lebih banyak lapisan yang terlepas hingga ukurannya hanya setengah dari ukuran aslinya. Tepat pada saat ini, ketika altar tertutup retakan, salah satu retakan tersebut sepertinya mencapai bagian tengah altar. Lampu merah darah muncul dari celah dan berbentuk kipas. Seolah-olah sebuah permata telah ditemukan tersembunyi di bawah lumpur dan sebuah celah memungkinkan cahayanya bersinar. Mata Wang Lin berbinar dan dia menatap celah yang melepaskan lampu merah. Dia mengendalikan batasan yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya dan semuanya terbang ke celah itu. Namun, saat pembatasan semakin dekat dengan celah tersebut, lebih banyak lampu merah datang dari celah lainnya. Tak lama setelah itu, sinar ketiga, keempat, kelima. Lebih dari 10 sinar cahaya keluar dari altar, membentuk riak merah. Ketika sejumlah besar pembatasan menyentuh riak merah, rasanya seperti butiran salju menyentuh arang panas. Suara mendesis bergema dan semuanya segera menghilang. Semua ini terjadi dalam sekejap mata, dan semua batasan hilang karena lampu merah. Seolah-olah mereka adalah musuh alami. Wang Lin menatap altar yang telah menyusut lebih dari setengahnya dan dikelilingi oleh lampu merah. Matanya bersinar terang. Lampu merah ini terlihat sangat familiar. Mungkinkah altar ini menjadi? Hati Wang Lin bergetar. Saat lampu merah menyebar dan mendekatinya, tangan kanan Wang Lin mencakar lampu merah. Lengan raksasa Yemo tiba-tiba muncul di hadapannya dan juga mencakar kekosongan di depannya. Surga merobek. Wang Lin berteriak dan tangan kanannya merobek ke samping.
Dengan teriakan ini, dia menggunakan kekuatan penuh lengan kanan Yemo dan juga Dewa Kuno Bintang 8, Iblis Kuno, dan kekuatan Iblis Kuno. Kekuatan sobek ini cukup kuat untuk mengoyak langit. Gemuruh menggelegar bergema dan riak merah yang datang dari altar terdistorsi dengan keras dan dirobek oleh Wang Lin. Yang runtuh adalah retakan di altar. Di bawah mantra Heaven Reaping milik Wang Lin, retakan itu runtuh dalam skala luas. Lampu merah ingin mencegah hal ini tetapi tidak mampu menahannya. Gemuruh menggelegar bergema dan altar runtuh sepenuhnya. Puing-puing besar berserakan, dan apa yang terungkap di hadapan Wang Lin adalah benda seperti genangan darah berbentuk segi 8 yang memancarkan cahaya merah yang menyilaukan. Aura yang akrab dengan Wang Lin menyebar dari genangan darah segi 8 ini, dan Wang Lin dipenuhi dengan kegembiraan. Jadi ternyata itu. Ada sebuah klan di sistem bintang kuno yang disebut klan pemusnahan penyegel, dan mereka memiliki mantra yang disebut mantra 3 kehidupan. Untuk mengolah mantra ini, seseorang memerlukan altar yang lengkap, tetapi karena alasan tertentu, altar itu dibagi menjadi 3 bagian, dan bagian-bagian ini telah menghilang. Wang Lin beruntung dan mendapatkan paviliun darah dari leluhur darah di Brilliant Void. Paviliun darah itu adalah salah satu dari 3 altar. Kemudian dia mempelajari mantra 3 kehidupan dan memperoleh altar kedua dari iblis kuno di All Heaven. Adapun altar ketiga, Wang Lin telah mencarinya tetapi tidak dapat menemukannya. Ketika dia melihat cahaya darah, suara gemuruh bergema di benaknya dan dia mulai berspekulasi. Saat ini dia yakin genangan darah ini mengeluarkan aura yang sama dengan paviliun darah dan altar lainnya. Ini adalah aura klan pembasmian penyegel. 3 mantra kehidupan. Saya tidak menyangka akan mendapatkan altar terakhir di sini. Jika saya bisa mempelajarinya, kekuatan saya secara keseluruhan akan meningkat pesat. Jantung Wang Lin mulai berdetak kencang. Dia telah tergoda oleh mantra 3 kehidupan, dan sekarang dia telah mendapatkan altar ketiga, dia sangat bahagia. Tanpa ragu-ragu, Wang Lin melambaikan tangannya dan altar yang dia dapatkan dari iblis kuno terbang keluar, dan tak lama kemudian, paviliun darah leluhur darah juga terbang. Seorang wanita pernah pergi ke paviliun darah sebelumnya, dan dia adalah seseorang yang dikenal Wang Lin. Namun, selama bertahun-tahun, tubuhnya telah lama menghilang dan hanya sebagian jiwanya yang tersisa. 3 altar melayang di hadapannya, dan cahaya darah yang mereka pancarkan mulai bercampur. Jelas sekali mereka tertarik satu sama lain. Wang Lin telah memperoleh metode kultivasi mantra 3 kehidupan dari wanita dari klan pembasmian penyegel di dalam makam kuno. Pada saat ini, setelah merenung sedikit, Wang Lin duduk. Mantra 3 kehidupan dari klan pemusnahan penyegel berbahaya untuk dipelajari. Namun, dibandingkan dengan manfaatnya, bahayanya sepadan. Tangan kanan Wang Lin meraih kekosongan. Tanda klan yang memancarkan cahaya hantu muncul di tangannya. Tanda klan ini masih memiliki bekas darah kering. Itu adalah tanda klan pembasmian penyegel. Wang Lin telah mengekstraknya dari wanita klan pembasmian penyegel yang ingin membunuhnya di makam kuno. Menatap tanda klan, Wang Lin menekannya di antara alisnya. Perasaan terbakar menyebar dari sasarannya. Kemudian cabang yang tak terhitung jumlahnya menjulur keluar dari tanda klan dan menempel pada Wang Lin. Rasa sakit seperti ini tidak cukup mempengaruhi Wang Lin sama sekali. Dia tetap tenang sambil menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan seteguk darah. Dengan tanda klan pemusnahan penyegel, aku mengaktifkan altar ini dan memanggil roh leluhur klan pemusnahan penyegel yang tersegel. Berubah menjadi pedang penyegel untuk memotong 3 jiwa asal, 3 tubuh. Saat suara Wang Lin bergema, darah yang dia keluarkan mengembun dan mulai bergoyang di hadapannya dengan cepat. Kemudian ketiga altar yang berbeda semuanya mengeluarkan cahaya merah menyilaukan yang diserap oleh darah. Darah itu perlahan berubah menjadi bentuk pisau. Bentuknya tidak besar, panjangnya hanya sekitar 10 kaki. Itu tampak seperti bayangan yang tumpang tindih, dan jika seseorang melihatnya terlalu lama, penglihatannya akan kabur. Melihatnya dengan akal ilahi, Wang Lin segera menyadari bahwa ini bukan 1 bilah tetapi 3 bilah yang saling tumpang tindih. Tumpang tindih ini menciptakan aura aneh di sekitar mereka. Wang Lin berteriak, potong 3 jiwa. Bilah panjang itu tiba-tiba terangkat dan diam-diam menebas dari atas kepala Wang Lin. Pisau ini mengiris seluruh tubuh Wang Lin. Tubuh Wang Lin bergetar hebat dan wajahnya menjadi pucat. Rasa sakit yang tak terbayangkan memenuhi tubuhnya, membuatnya merasa jiwanya akan runtuh. Namun, dia menahan rasa sakit dan 2 jiwa perlahan terbang keluar dari kepalanya. Namun, saat pedang itu menembus Wang Lin, sepertinya pedang itu tidak mampu menahan kekuatan jiwa Wang Lin dan roboh. Dari 3 bilah yang saling tumpang tindih, hanya 2 yang tersisa.
Jiwa Wang Lin telah menyatu dengan darah jiwa leluhur kuno dan sekarang menjadi jiwa Dao kuno, jadi bagaimana pedang ini bisa memotong jiwanya? Jika bukan karena jiwa Wang Lin dibentuk oleh darah esensinya, pedang itu tidak akan mampu memotong jiwanya sama sekali. Meskipun telah memotong jiwa Wang Lin menjadi 3, pedang ini tidak dapat menahan kekuatan pantulan dari jiwa Wang Lin. Itu hilang selamanya dan tidak akan pernah bisa dipanggil lagi. Episode 1713 memotong layar hantu. Potong 3 jiwa asal. Wang Lin menahan rasa sakit dan berteriak. Saat dia berteriak, bilah bayangan ganda itu naik dan turun. Ada kilatan cahaya darah saat bilahnya membelah Wang Lin. Tubuhnya bergetar hebat saat jiwa asal ini terbelah menjadi 3 bagian oleh kekuatan misterius klan pembasmian penyegel. Pada saat yang sama, satu bilahnya hancur berkeping-keping. Wang Lin mengatupkan giginya dan berteriak tanpa ragu, potong 3 tubuh. Saat dia berteriak, pedang yang hanya memiliki satu bayangan tersisa diiris ke arah Wang Lin. Itu tidak lagi sunyi tetapi menimbulkan suara keras. Bilah panjang itu memotong Wang Lin dan kemudian roboh. Saat runtuh, tubuh Wang Lin terbagi menjadi 3. Ketiga tubuh ini menyatu dengan 3 jiwa dan berisi 3 jiwa asal. Pada saat ini, ketiga mayat itu terbang menuju masing-masing altar klan pemusnahan penyegel yang berbeda. Setelah 3 altar menyerap ketiga Wang Lin, cahaya darah di sekitar mereka menjadi lebih kuat. Mereka perlahan-lahan berputar satu sama lain, dan dalam sekejap mata, 7 hari berlalu. Setelah 7 hari, cahaya dari altar telah banyak memudar, namun masih berkedip-kedip. 7 hari berlalu dan cahaya darah menghilang sepenuhnya. Saat cahaya darah menghilang, aura kuat muncul dari salah satu altar. Aura ini terlalu kuat untuk ditanggung oleh altar, sehingga akhirnya runtuh. Saat runtuh, Wang Lin pertama keluar. Pada saat yang sama, altar lain bergetar dengan cepat. Itu langsung hancur dan puing-puing berserakan. Wang Lin kedua keluar. Tak lama setelah altar itu, paviliun darah meletus lapis demi lapis. Aura kuno terlalu kuat untuk ditahan oleh paviliun darah, sehingga hancur. Wang Lin ketiga keluar dari paviliun darah yang hancur. Wang Lin pertama berkata, mantra 3 kehidupan. Wang Lin kedua dengan tenang berkata, buka paksa kekayaan. Mata ketiga Wang Lin mengungkapkan cahaya aneh saat dia bergumam, 3 tubuh, kembali menjadi 1. Saat ketiga Wang Lin berbicara, ketiga tubuh itu maju 1 langkah. Mereka tumpang tindih dan mulai menyatu. Setelah sekian lama, mereka menyatu menjadi 1 orang. Rambut putihnya menari-nari dan dia membuka matanya saat dia melayang di sana. Dia merasakan vitalitas yang kuat mengalir ke seluruh tubuhnya. Ada 3 bagian, dan masing-masing memiliki kekuatan penuh yang setara dengan dirinya sendiri. Mantra 3 kehidupan, sungguh misterius. Dengan ini, aku akan memiliki 3 nyawa. Wang Lin membuka matanya, yang kini dipenuhi tekad. Dia mengangkat tangan kanannya dan jiwa seorang wanita muncul. Wanita ini adalah orang yang menyembunyikan dirinya di dalam paviliun darah, seseorang yang dia kenal. Dendam kami hilang. Saya akan mengirim Anda ke siklus reinkarnasi. Berperilakulah sendiri. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan jiwa wanita itu menghilang tanpa jejak. Wang Lin melihat sisa-sisa 3 altar dengan mata penuh belas kasihan. Jiwa dan tubuhku terlalu kuat. Altar klan pemusnahan penyegel tidak dapat menahan dampak transformasiku. Sekarang setelah mereka runtuh, tidak akan ada lagi mantra 3 kehidupan. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Apa yang dia bagi bukan hanya keturunan Dao kunonya, tetapi juga avatarnya. Bisa dikatakan semuanya terbagi menjadi 3, dan sebagai hasilnya, dia memiliki 3 nyawa. Tubuhku telah memperoleh garis keturunan Dao kuno dan tubuh iblis kuno dan iblis kunoku telah mencapai 8 bintang. Sudah waktunya untuk pergi. Namun, sebelum saya pergi, saya perlu menyempurnakan layar hantu. Dengan itu, aku mungkin bisa membentuk esensi ketujuhku. Setelah esensi pembatasan muncul, tingkat kultivasi saya akan meningkat dari Spirit Void tahap tengah ke Spirit Void tahap akhir. Dengan garis keturunan Dao kuno saya seharusnya bisa melawan para kultivator Arcane Void tahap akhir. Ada juga esensi pertempuran. Saat itu, semua pemahaman berubah menjadi bintang hukum. Saya perlu waktu untuk menyesuaikan diri, dan jika esensi lain dapat lahir, maka saya akan mencapai puncak Arcane Void. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri sebelum duduk. Tangan kanannya terulur dan layar hantu muncul. Esensi pembatasan hanya bersifat sekunder. Lebih penting lagi, karena Fan Sanmeng dapat meminjamnya untuk melakukan mantra ilusi, layar ini harus berisi mantra Dao ilusi Sekte Jiwa Agung. Ilusi Dao adalah kuncinya, saya perlu mempelajarinya.
Jika saya bisa mendapatkan wawasan, mungkin saya bisa menggunakan harta ini untuk mencari jiwa ketiga, seperti yang coba dilakukan oleh 7 Taois warna. Saat ini semuanya tergantung siapa yang bisa menemukan jiwa ketiga terlebih dahulu. Mata Wang Lin berbinar dan berbagai rencana rumit disimpulkan dalam pikirannya. Saya tidak tahu apa yang dilihat oleh 7 warna Daois, tapi dari kemarahan ini, dia seharusnya tidak menemukan kemana jiwa ketiga pergi. Selain dia, ada juga Old Ghost Zan. Dia juga mencari jiwa ketiga. Saya tidak tahu metode apa yang dia miliki. Tapi itu tidak bisa dianggap remeh. Mereka memicu perang antara alam dalam dan alam luar untuk menemukan jiwa ketiga. Sekarang perang telah usai, mereka mungkin menggunakan metode itu untuk mencari jiwa ketiga. Awalnya, hanya ada 2 orang yang mencari, tapi sekarang setelah 4 jenderal muncul, mereka adalah kekuatan ketiga yang juga mencari. Ada juga kekuatan lain dari planet 5 elemen. Mereka telah bersembunyi di sana selama bertahun-tahun dan akan segera muncul. Jiwa ketiga, siapa kamu? Wang Lin merenung dalam diam, dan pikiran di benaknya berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Hanya dengan menemukan jiwa ketiga saya dapat pergi ke gerbang dan membukanya untuk membawa semua orang ke benua astral abadi. Wang Lin menutup matanya, dan setelah sekian lama, dia membukanya. Matanya tenang dan dia tidak lagi memikirkan hal-hal ini. Dia akan mengamati layar hantu. Namun, pada saat ini, ekspresi Wang Lin tiba-tiba menjadi serius, seolah guntur bergemuruh di benaknya. Dia melihat ke kejauhan dan ekspresinya perlahan menjadi suram. Saya lupa 1 orang. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Dia tiba-tiba teringat 1 orang. Jika seseorang memberitahunya bahwa orang itu telah meninggal, dia pasti tidak akan mempercayainya. Maha melihat. Orang itu memperoleh darah Dao Surgawi. Meskipun Kaisar Ilahi Naga Azure mengatakan bahwa darahnya bermasalah, tidak mungkin sang peramal mati. Dia tidak pernah muncul selama perang dengan alam luar, dia menghilang tanpa jejak. Rencananya luar biasa, dan dia telah berkali-kali bersekongkol melawan saya. Sekarang dia disembunyikan, bagaimana aku bisa melupakannya? Ekspresi Wang Lin menjadi suram. Penguasa surgawi 7 warna dibagi menjadi 3 jiwa dan 7 bagian. Adapun 7 fragmen, saya hanya tahu bahwa King Sui adalah salah satunya. Adapun 6 lainnya, saya sudah menebaknya. Yang Maha melihat, apakah dia salah satu dari 7 fragmen atau jiwa ketiga? Mata Wang Lin bersinar. Dia ingat bahwa jiwa ketiga telah menyeberangi Sungai Panggil dan memasuki kekosongan cemerlang. Jika jiwa ketiga berakhir di Brilliant Void, maka kemungkinan besar itu adalah All Seer. Jika dia benar-benar jiwa ketiga, akan terlalu mudah untuk menemukannya. Apakah dia atau bukan? Wang Lin mengerutkan kening. Dia tidak pernah bisa melihat melalui All Seer. Sejak Wang Lin pertama kali menjadi murid yang Maha Melihat, ketakutannya sudah ada. Itu menjadi lebih kuat karena All Seer menjadi lebih misterius. Yang Maha Melihat telah melahap sejumlah besar murid, dan saya melihat 3000 avatar di tubuhnya. Saya tidak tahu mengapa dia melakukan ini dan mengira dia hanya mencoba mencapai langkah ketiga. Namun, jika dilihat sekarang, mungkin dia mencoba membentuk Joss Flames dengan 3000 avatar itu. Itu mungkin. Atau apakah dia punya tujuan lain? Wang Lin memikirkan banyak hal, tetapi semakin dia berpikir, semakin dia tidak memahami apa yang sedang dilakukan sang pelihat. Jiwa takdir yang Maha Melihat juga tidak berada dalam pembalasan ilahi di alam surgawi kuno. Wang Lin merenung dalam diam untuk waktu yang lama sebelum dia perlahan-lahan menekan pemikiran ini. Tidak ada gunanya memikirkannya sekarang. Seiring berjalannya waktu, dia secara alami akan mendapatkan jawabannya. Matanya berbinar dan dia melihat layar hantu. Dia dengan hati-hati memeriksanya dan melihat bahwa itu mengandung batasan yang tak terhitung jumlahnya. Ini termasuk 4 pembatasan besar dan banyak lagi. Jika saya ingin melahirkan esensi pembatasan, saya harus memadukan semua pembatasan tersebut. Setelah saya menguasai semuanya, esensi pembatasan akan terbentuk, gumam Wang Lin saat perasaan ilahi menyebar. Dia tenggelam dalam pembatasan layar. Pembatasan muncul di pikirannya satu per satu. Pertama dia harus tahu berapa banyak batasan yang ada pada layar ini. Saat perasaan ilahi menyebar dengan hati-hati, layar bergerak tanpa ada angin di tangan Wang Lin. Wajah hantu itu menjadi semakin ganas. Selama 10 hari ini, Wang Lin tetap tidak bergerak dan menghabiskan seluruh energinya untuk mempelajari pembatasan tersebut. Jutaan, puluhan juta, ratusan juta, dan miliaran pembatasan terlintas di benaknya. Baru pada hari ke-10 Wang Lin perlahan mengangkat kepalanya. Matanya merah. Mereka bisa berevolusi sendiri, tidak mungkin menghitung jumlah pastinya.
Wang Lin mengerutkan kening dan memijat pelipisnya. Dia menjadi sangat lelah selama 10 hari ini. Ini adalah kelompok pembatasan sempurna yang telah menyatu dengan layar ini. Hanya dengan memecahkan layar saya dapat melihat bagaimana mereka terbentuk. Wang Lin menatap layar dan mengungkapkan keraguan di matanya. Setelah sekian lama, dia mengatupkan giginya dan tangan kirinya mengulurkan tangan ke arah kekosongan. Ada kilatan cahaya darah dan pedang darah muncul di tangannya. Cahaya dingin muncul di mata Wang Lin dan dia menebas dengan pedang darah. Ledakan menggelegar terdengar ketika pedang darah menembus layar dan membuka celah. Saat celah itu muncul, perasaan ilahi Wang Lin menyerbu ke dalamnya. Tak lama kemudian, wajah hantu di layar menjadi ganas, dan mengeluarkan gelombang suara gemuruh yang bergema di seluruh area. Seolah-olah angin kencang bertiup dari layar bersama dengan batasan yang tak terhitung jumlahnya. Pembatasan mengelilingi Wang Lin, mengisi kekosongan yang tak berujung ini, dan menyebar ke setiap inci lautan awan. Retakan spasial di lautan awan sepenuhnya dipenuhi oleh badai pembatasan. Sosok Wang Lin tenggelam oleh banyaknya pembatasan. Ketika badai pembatasan yang menduduki seluruh lautan awan menghilang menjadi satu pembatasan, esensi pembatasan Wang Lin akan terbentuk. Dia akan memiliki kekuatan untuk melawan para kultivator Arcane Void tahap akhir. Episode 1714 Esensi Pembatasan. Di dunia gua ini, apakah itu alam dalam atau luar, atau retakan spasial manapun, jarang sekali melihat badai dengan batasan sebanyak ini. Pembatasan ini awalnya hanya segel sederhana, tetapi sekarang terlalu banyak yang tumpang tindih, sehingga tidak mungkin untuk melihatnya dengan jelas. Itu seperti lapisan cahaya berkabut yang membentuk badai tak berujung. Pemandangan megah ini adalah sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh Wang Lin. Binatang buas di dalam celah spasial semuanya memilih untuk menghindari badai pembatasan ini. Semua binatang buas melarikan diri melalui berbagai pintu keluar dengan panik. Ini seperti gelombang besar. Mereka bergegas keluar dari celah spasial, dan hanya dalam beberapa hari, area di sekitar celah spasial di Laut Awan dipenuhi dengan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tidak berlari terlalu jauh, mereka hanya melayang di luar celah spasial. Mereka menatap celah itu dengan ketakutan sambil gemetar. Gelombang binatang buas yang muncul di lautan awan menarik perhatian banyak orang. Beberapa orang ingin memasuki celah spasial untuk melihat apa yang terjadi, tetapi mereka dihentikan oleh badai pembatasan yang mengerikan. Badai di dalam celah itu masih berkecamuk, dan teriakan hantu menyebar ke segala arah. Jauh di dalam badai pembatasan, Wang Lin duduk di sana dengan mata tertutup. Matanya bergerak-gerak saat dia terus menyimpulkan batasannya. Layar hantu telah dibelah oleh Wang Lin dan membentuk badai pembatasan ini. Wang Lin tidak panik sama sekali, seolah semua ini sesuai ekspektasinya. Dia dengan tenang menyimpulkan batasannya dan perlahan memahami esensi batasannya. Pembatasan sebenarnya hanyalah sejenis formasi. Untuk memahami esensinya, seseorang membutuhkan perasaan ilahi yang kuat. Wang Lin telah mencapai tahap pertengahan dari Spirit Void, jadi perasaan ilahinya cukup kuat untuk memahami esensi ini. Pada saat ini, perasaan ilahinya menyebar dalam celah spasial ini. Saat dia terus menyimpulkan, jumlah batasan dalam inderanya berkurang. Ini bukan karena hilangnya pembatasan, namun karena adanya peleburan. Setiap dua batasan yang dia simpulkan akan menyatu menjadi satu. Seiring berjalannya waktu, kecepatan fusi meningkat. Segera, setelah hampir setiap tarikan napas, banyak batasan akan hilang dan batasan baru akan muncul. Intinya pembatasan adalah jenis komputasi, dan komputasi mencakup segalanya. Ia bahkan dapat digunakan untuk meramalkan masa depan dan mengubahnya. Ini membutuhkan perasaan keilahian yang sangat kuat. Sang Maha melihat sangat ahli dalam seni ini, dan saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Saya khawatir dia menyembunyikan kemampuannya yang luar biasa dalam batasan. Wang Lin membuka matanya, memperlihatkan sedikit rasa dingin. Dia masih takut pada Sang Maha melihat. Olsir seperti seseorang yang menatapnya dari kegelapan, membuatnya merasa tidak nyaman. Namun ketika dia menoleh ke belakang, dia tidak dapat menemukan sumber tatapan itu. Setelah 7 hari, badai pembatas di dalam celah spasial telah menyusut drastis. Hampir setengah dari pembatasan telah hilang dan menyatu. Namun, Wang Lin tidak bisa bersantai sama sekali. Ia menemukan bahwa meskipun pembatasan telah dilonggarkan, pembatasan tersebut masih terus berubah. Jika mereka tidak menyatu kembali menjadi satu sekaligus, mereka pada akhirnya akan berlipat ganda menjadi lebih banyak lagi. Bahkan sekarang, pembatasan tersebut menunjukkan tanda-tanda perpecahan. Hanya satu perpecahan akan membuat semua upaya Wang Lin sebelumnya hilang.
Perasaan ilahinya seperti jaring besar yang mengelilingi semua batasan. Pada saat ini, matanya berbinar dan dia mulai menyimpulkan dan memadatkan batasannya. Semakin jauh hal ini berlangsung, semakin sulit jadinya. Perasaan ilahinya terbagi menjadi salinan yang tak terhitung jumlahnya saat ia terus mengurangi dan mengintegrasikan batasan. 10 hari waktu berlalu dalam sekejap. Area yang dicakup oleh perasaan ilahi Wang Lin telah menyusut menjadi 2, dan jumlah pembatasan telah sangat berkurang. Namun, kekuatan perpecahan yang berasal dari pembatasan hampir mencapai puncaknya. Wang Lin tetap tidak bergerak, tapi ekspresinya sangat serius. Dia telah menggunakan akal ilahi dan kemampuan komputasinya sepenuhnya untuk menemukan peluang fusi ketiga. 10 hari lagi berlalu. Saat sebagian kecil pembatasan akan dipecah, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Mata Wang Lin mengungkapkan pencerahan saat dia bergumam, pembatasan adalah jenis formasi, dan formasi adalah Grand Dao. Langit dan bumi juga memiliki bentukan, itu aturannya. Orang juga punya formasinya sendiri, itu takdir. Formasi pembatasan ini hanyalah aturan yang ditetapkan oleh seorang kultivator. Goyangkan dunia dengan aturan yang Anda tetapkan sendiri. Batasan, gabungkan lagi. Pembatasan yang dikelilingi oleh perasaan ilahi menyatu sekali lagi. Ini adalah perpaduan ketiga. Setelah penggabungan ini, hanya tersisa sekitar 10 juta pembatasan, tetapi 10 juta pembatasan ini sangat lengkap. Tampaknya tidak ada kekurangan, dan masing-masing mengeluarkan aura yang kuat. Akan sangat sulit untuk menggabungkannya lagi. Wajah Wang Lin pucat. Menggabungkan 3 kali adalah batasnya. Untuk menggabungkan kembali semua batasan menjadi satu ternyata jauh lebih sulit dari yang dia duga. Dia tidak bisa rileks sama sekali, dan tekanan tak terlihat ini memaksa Wang Lin untuk memberikan perhatian ekstra. Hal ini membuatnya semakin lelah. Batasan, sekering. Wang Lin berteriak, memperkuat inderanya. Perasaan ilahinya menyebar dari segala arah dan suara gemuruh bergema. 10 juta pembatasan di sekitar Wang Lin digabungkan dengan paksa. Namun, fusi ini baru setengah selesai, sehingga beberapa pembatasan dibatalkan. Mereka tidak menghilang tetapi terpecah menjadi beberapa batasan lagi. Ketika pembatasan ini diruntuhkan, semakin banyak pembatasan yang dilonggarkan. Hasilnya, hanya dalam beberapa saat, 10 juta pembatasan ini bertambah jumlahnya. Perasaan ilahi Wang Lin tidak dapat menahan mereka dan mulai berkembang. Mata Wang Lin berbinar. Jika dia tidak segera menghentikannya, usahanya akan gagal. Tubuh aslinya keluar, meninggalkan avatarnya di sana. Setelah tubuh aslinya keluar, aura Dao kuno melonjak. Tubuhnya bergetar dan tubuh iblis kunonya keluar dan berhenti di satu sisi. Pada saat yang sama, tubuh iblis kunonya keluar dan berhenti di sisi lain. Tubuh dewa kuno yang tersisa mundur ke belakang, membentuk segitiga di sekitar avatarnya dengan tubuh iblis kuno dan iblis kuno. Batasan, sekering. Ekspresi avatar Wang Lin menjadi garang dan mengeluarkan suara gemuruh. Perasaan keilahiannya menjadi lebih kuat, dan pada saat yang sama, ketiga tubuh Dao kunonya mengintegrasikan kekuatan mereka ke dalam perasaan keilahian. Penggabungan pembatasan meningkat pesat. Gemuruh menggelegar bergema. Apakah itu pembatasan yang menyatu atau yang terpecah? Perasaan ilahi Wang Lin memaksa semuanya untuk memadat. Dalam sekejap mata, jumlah pembatasan menurun drastis hingga hanya ada kurang dari 5 juta pembatasan di sekitar Wang Lin. Ini adalah perpaduan keempat. Pembatasan 5 juta ini seperti 5 juta kuda liar yang tidak mau dijinakkan, dan masing-masing bersinar terang. Jika bukan karena perasaan ilahi Wang Lin, yang diperkuat oleh 3 tubuh Dao kuno, menjebak mereka, mereka akan segera menyebar ke segala arah. Mata Wang Lin merah dan benar-benar merah. Garis darah di matanya berpotongan seolah membentuk suatu aturan aneh. Setiap orang memiliki mata, pupil, dan pembuluh darah. Namun, bentuk dan jumlah pembuluh darah setiap orang berbeda-beda. Pembuluh darah ini muncul ketika Wang Lin lelah, tetapi itu juga merupakan metode yang dipikirkan Wang Lin untuk membantu melahirkan esensi pembatasan. Pembatasan, fusi kelima. Tangan kanan Wang Lin membentuk segel dan 6 esensi di tubuhnya terbang keluar. 6 pedang esensi terbang dan berputar dengan cepat. 2 pedang berputar mengelilingi masing-masing dari 3 tubuh aslinya, dengan avatarnya di tengah. Saat 6 pedang muncul, 5 juta batasan terpaksa digabungkan sekali lagi. Gemuruh menggelegar bergema saat pembatasan menyatu untuk yang ke-6, ke-7, dan ke-8. Penggabungan yang berulang-ulang semakin menurunkan jumlah pembatasan. Tidak selalu hanya 2 batasan yang menyatu. Terkadang 3, 4, 5 akan menyatu. Akibatnya, setelah fusi ke-8, hanya tersisa beberapa ribu batasan di sekitar Wang Lin.
Ribuan batasan ini semuanya berisi 4 batasan besar, serta beberapa batasan yang tidak termasuk dalam dunia gua. Besarnya ratusan kaki dan bergetar saat melayang di sana. Menatap ribuan pembatasan ini, lebih banyak lagi garis merah muncul di mata Wang Lin. 3172. Cukup. Wang Lin berdiri dan mengangkat tangan kanannya. Dia memukul dadanya dengan tangan kanannya dan memuntahkan darah. Setelah seteguk darah ini muncul, Wang Lin melambaikan lengan bajunya. Darah terbelah menjadi 3172 bagian dan mengalir menuju setiap batasan. Pembatasan darah, fusi ke-9. Wang Lin berteriak. Dia menggunakan darahnya untuk memadukan pembatasan ini sekali lagi. Cahaya darah bersinar terang. Ketika pembatasan mulai tumpang tindih, cahaya darah menjadi lebih intens. Pada akhirnya, hanya 9 batasan yang tersisa sebelum Wang Lin. 9 batasan ini tingginya puluhan ribu kaki, seperti gunung kecil. Mereka mengeluarkan aura kuno saat melayang di sana. Namun, saat 9 batasan terbentuk, salah satunya tiba-tiba runtuh menjadi batasan yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar ke segala arah. Tak lama kemudian, pembatasan lainnya juga dicabut. Perubahan mendadak ini membuat Wang Lin tidak bisa berpikir. Dia segera mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke mata kanannya. Dengan ini, mata kanan Wang Lin menyemburkan darah dan pupil raksasa muncul di kabut darah. Murid ini dipenuhi garis merah yang tak terhitung jumlahnya. Episode 1715 garis darah di mata sebagai aturannya. Apa aturannya? Kemungkinan besar hanya sedikit orang yang mempertimbangkan hal ini. Selain di atas, apa bedanya dengan hukum? Itu adalah sesuatu yang telah direnungkan orang selama jutaan tahun tetapi tidak menemukan apapun. Ini adalah sesuatu yang bahkan membuat Wang Lin bingung. Kadang-kadang, dia pikir dia sudah menemukan jawabannya, tapi dia sering kali membatalkan tebakannya sebelumnya. Aturan, hukum, pembentukan dunia. Ini spekulasi Wang Lin saat ini. Apa itu langit dan bumi? Langit dan bumi di dunia gua adalah dao surgawi. Apa yang memungkinkannya menentukan aturan dan hukum dunia ini dan melahirkannya? Wang Lin tidak mengerti. Meskipun esensi pertarungannya telah membentuk hukum baru, dia masih tidak mengerti apa itu. Dia hanya tahu bahwa apakah itu hukum atau peraturan, keduanya tidak berwujud. Akan tetapi, jika garis-garis itu berwujud, maka garis-garis itu akan menjadi garis-garis yang menjerat dirinya sendiri di sekeliling segalanya. Sama seperti garis buram yang tak terhitung jumlahnya yang muncul di sekitar seseorang ketika dia menggunakan mantra stop. Garis-garis ini adalah pemahaman Wang Lin tentang peraturan dan hukum. Setiap baris berbeda. Mereka berpotongan untuk membentuk peraturan, dan keinginan di atas segalanya adalah hukum. Ini adalah langit dan bumi, ini adalah dao surgawi. Pemahaman Wang Lin tentang batasan adalah ketika dunia lahir, makhluk paling awal memuja surga hingga terbentuk keraguan, dan akhirnya mereka mulai mempertanyakan surga. Mereka mulai meniru aturan dan hukum hingga melahirkan suatu teknik. Teknik ini adalah formasi dan batasan. Sepanjang hari pemahaman ini, dia tidak mempelajari perbedaan antara batasan tetapi mencari asal-muasal batasan. Dalam pandangannya, jika garis tak kasat mata ini adalah aturan dan hukum, ia perlu membentuk garisnya sendiri jika ingin membentuk esensi pembatasannya sendiri. Garis-garis ini harus menjadi bagian dari tubuhnya agar berhasil. Dia telah membelah layar hantu, dan ketika dia dikelilingi oleh batasan yang tak terhitung jumlahnya, dia memikirkan sebuah metode. Itu menggunakan pembuluh darah di matanya. Pembuluh darah di matanya akan menjadi garis aturan dunia. Setelah menyatu dengan semua batasan, matanya akan menjadi seperti langit dan bumi. Matanya akan menjadi intisari pembatas, pikirannya akan menjadi kehendak aturan dunia ini. Tidak ada yang memikirkan metode ini selama berabad-abad, Wang Lin adalah yang pertama. Dia berani, dan begitu dia memutuskan sesuatu, dia tidak akan berubah pikiran begitu saja. Mata merah ilusi muncul di hadapannya, dan pembuluh darah di matanya terlihat jelas. Wang Lin berteriak dan pembuluh darahnya melebar, menutupi sejumlah besar batasan. Saat ini, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menekan ke arah mata kirinya. Ilusi mata kirinya muncul dan membentuk bola mata besar lainnya. Setelah kedua pupil ini muncul, pembuluh darah muncul dan menyebar, menyatu dengan batasan. Setelah setengah dupa, tidak ada batasan yang tersisa, hanya dua bola mata raksasa yang mengambang di sana. Dengan pemikiran dari Wang Lin, kedua bola mata ilusi itu bersinar dan menghilang dengan cepat. Mereka menghilang ke mata Wang Lin, lalu dia menutup matanya. Ketiga tubuhnya menyatu kembali dengan tubuh aslinya dan dia mengambil satu langkah ke depan. Dia tumpang tindih dengan tubuh aslinya dan menyatu kembali menjadi satu.
Perasaan ilahi yang tersebar perlahan-lahan terkondensasi kembali ke dalam tubuhnya juga. 6 pedang esensi perlahan berputar di sekitar Wang Lin. Aura esensi membuat sosok Wang Lin sedikit kabur. Segala sesuatu di ruang ini menjadi tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hanya Wang Lin yang tetap duduk di sana, tidak bergerak. Namun, aura yang sangat kuat menyebar dari tubuhnya. Aura ini dibentuk oleh kultivasi Spirit Void tahap tengahnya yang kuat. Saat ini, auranya tampak mendidih dan menunjukkan tanda-tanda meningkat. Aura ini menjadi semakin kuat. Saat menyebar, 6 pedang esensi di sekitar Wang Lin berdengung dalam kegembiraan atas kelahiran esensi ke-7. Mata Wang Lin tiba-tiba terbuka dan menampakkan tatapan yang akan membuat takut siapapun yang melihatnya. Tatapannya tidak berwarna, tetapi jika ada orang yang menatap mata Wang Lin sekarang, mereka akan mendapat ilusi bahwa matanya berwarna merah darah. Sumber tatapan itu adalah garis darah. Garis darah ini berpotongan seperti aturan dunia. Setiap garis keturunan mengandung batasan. Tatapan Wang Lin tenang saat dia melihat ke seberang ruang di sekitarnya. Dia bisa melihat garis-garis kabur yang tak terhitung jumlahnya. Garis-garis ini adalah aturan. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan dengan lembut mengambil sesuatu. Tindakannya terlihat biasa saja, tapi dia menangkap garis yang tidak bisa dilihat orang lain. Saat dia mengambil kalimat ini, balok es dingin muncul di kejauhan. Itu muncul terlalu tiba-tiba dan langsung membekukan area tersebut. Ketika Wang Lin melepaskan tali itu, es di kejauhan pecah dan tersebar ke segala arah. Ekspresi Wang Lin tetap tenang dan tangan kanannya mengambil garis lain. Di kejauhan, ruang itu tiba-tiba runtuh, membentuk lubang hitam. Lubang hitam ini mengeluarkan daya isap yang kuat sehingga menyedot debu di sekitarnya. Setelah sekian lama, Wang Lin menutup matanya, dan ketika dia membukanya kembali, tangan kanannya membentuk segel. Dia menunjuk 3 inci dari matanya. Cahaya merah dari matanya berangsur-angsur menjadi mengerikan. Garis darah di matanya perlahan bergerak. Dia menahan rasa sakit yang luar biasa sampai semuanya menyatu menjadi satu garis. Satu mata, satu dao. Garis darah ini dibentuk oleh semua garis. Itu tidak vertikal seperti pupil ular piton tetapi horizontal melintasi pupil Wang Lin. Lampu merah menyebar dan berkumpul di ujung jari Wang Lin. Lampu merah menjadi semakin terang hingga menjadi lampu pembatas berwarna merah tua. Setelah sekian lama, Wang Lin menurunkan tangan kanannya dan menunjuk ke depan. Ada kilatan cahaya hantu dan pedang panjang perlahan mulai terbentuk di hadapannya. Pedang ini ilusi, dan sepertinya ada banyak batasan di dalamnya. Saat pedang ini muncul, rambut panjang Wang Lin bergerak tanpa angin dan suara letupan bergema di dalam tubuhnya. Aura di dalam dirinya meningkat pesat dari Spirit Void tahap tengah ke Spirit Void tahap akhir. Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengepalkan tangan kanannya. Karena peningkatan level kultivasinya, ruang di sekitarnya bergetar seolah-olah dia telah menggenggamnya di tangannya. Wang Lin perlahan berdiri dan melambaikan lengan bajunya. 7 pedang yang dibentuk oleh esensinya memasuki tubuhnya dan menghilang satu per satu. Wang Lin memahami kehampaan dan layar hantu yang memiliki celah muncul di tangannya. Dengan satu tatapan, celah itu dengan cepat tertutup hingga tidak ada lagi cacat yang tersisa. Wajah hantu di layar masih aneh, tapi sekarang tampak lebih familiar bagi Wang Lin. Layar hantu ini sekarang menjadi harta karun Wang Lin. Mantra ilusi Sekte Jiwa Agung Benua Astral Abadi juga merupakan semacam batasan. Ini adalah bagian dari esensi pembatasan. Pembatasan bersifat ilusi, sama seperti aturan. Jika Anda mengatakan mereka ada, maka mereka ada. Ketika Anda cukup kuat untuk mengabaikannya, mereka tidak ada. Ini adalah ilusi. Ini mirip dengan benar dan salah tetapi juga sangat berbeda. Meskipun saya telah memahami esensi pembatasan, itu belum lengkap. Itu hanya terbentuk berdasarkan pemahamanku sendiri. Agar esensi pembatasan yang sebenarnya dapat terbentuk, seseorang harus mengubah dirinya menjadi langit dan bumi. Jadikan aturan Anda sendiri menjadi aturan langit dan bumi. Jadikan keinginanmu sendiri menjadi keinginan langit dan bumi. Ini sangat sulit, sulit. Wang Lin menggelengkan kepalanya dalam diam. Dia menyingkirkan layar hantu dan pergi. Masih banyak hal yang perlu dilakukan, dan perlu waktu untuk mempelajari ilusi di layar ini. Namun, sekarang saatnya meninggalkan tempat ini. Rambut putih Wang Lin berkibar saat dia perlahan meninggalkan tempat ini. Hasil panen Wang Lin dalam perjalanan ini luar biasa. Tubuh Dao kunonya telah mencapai 8 bintang, dia telah mencapai tahap akhir dari Spirit Void, dia telah memperoleh layar hantu untuk mengendalikan kapal, dan bahkan telah membentuk aliansi dengan Fen Sanlu.
Yang terpenting, dia telah melihat metode mencari jiwa ketiga. Pada saat yang sama, di benua astral abadi, di dalam tanah para celestial, sebuah pertempuran langka sedang terjadi di langit di atas. Sangat sulit untuk dideteksi, dan para kultivator di bawah tidak memiliki tingkat kultivasi untuk mendeteksinya. Bagi banyak kultivator, mereka hanya melihat langit bulan ini berkabut dan kabut tampak bergejolak. Xuan Luo, kamu jauh lebih lemah dari sebelumnya. Seharusnya sudah waktunya untuk reinkarnasi Anda. Saya tidak tahu apakah Anda telah menemukan wali. Jika tidak, aku bisa memberimu hadiah. Matahari berdarah bersinar terang, dan Xuan Luo berbicara dengan tenang dari dalam, Dao Yi, kamu telah menghalangiku sejak aku memasuki daratan surgawi. Jika kamu melanjutkan, aku akan membunuh seluruh sektemu. Bunuh seluruh sekteku. Karena kamu sangat cemas, kamu pasti mempunyai beberapa urusan penting di negeri surgawiku. Kemanapun saya harus pergi itu penting. Apakah kamu akan memberi jalan atau tidak? Xuan Luo bahkan tidak repot-repot membuat rencana dan rasa dingin muncul di matanya. Episode 1716 skema lagi yang maha melihat. Di luar celah spasial di lautan awan, masih ada sejumlah besar binatang buas berkumpul di sekitarnya. Mereka masih tidak bisa melupakan badai pembatasan yang mendorong mereka keluar dari celah spasial beberapa bulan lalu. Namun, celah spasial adalah rumah mereka, jadi mereka tetap berada di sekitarnya karena tidak mau pergi. Seiring berjalannya waktu, binatang buas ini menjadi kesal, namun tidak satu pun dari mereka yang berani masuk, jadi mereka hanya bisa mengeluarkan teriakan pelan. Pada hari ini, sosok putih perlahan keluar dari celah spasial, dan kemunculannya segera menyebabkan binatang itu mundur. Mereka jelas bisa merasakan aura menakutkan datang dari tubuh Wang Lin. Ketika Wang Lin keluar dari celah spasial, tatapannya menyapu sejumlah besar binatang buas. Namun dia tidak berhenti. Dia mengambil langkah maju dan menghilang. Baru setelah Wang Lin pergi untuk waktu yang lama, binatang-binatang di sekitarnya perlahan-lahan mendekati celah spasial. Beberapa orang dengan hati-hati masuk ke dalam, dan setelah mereka tidak menemukan bahaya, sejumlah besar dari mereka kembali ke celah spasial. Wang Lin berjalan melewati bintang-bintang saat dia menembus kehampaan. Dia terkadang muncul tetapi menghilang seketika. Segera, Wang Lin tiba di tepi laut awan. Disinilah letak alam surgawi yang baru. Benua terapung dengan sungai perak yang mengelilinginya memancarkan cahaya lembut yang menerangi area sekitarnya. Fluktuasi pembatasan bergema saat mereka melindungi alam surgawi. Melihat tempat ini, ekspresi Wang Lin tidak lagi dingin. Ini adalah tempat yang dia ciptakan dan satu-satunya tempat yang dia anggap sebagai rumah di dunia gua ini selain planet Suzaku. Ada banyak orang yang dia kenal di sini, jadi dia tidak bisa menyerah pada tempat ini. Sungai perak dari Sungai Panggil mengandung banyak batasan, tapi tidak cukup kuat. Sebelumnya, Wang Lin tidak memiliki kemampuan untuk membuat batasan ini lebih kuat, tapi sekarang dia bisa. Wang Lin tidak memasuki alam surgawi tetapi berdiri di luar, menatap Sungai Perak. Setelah melihatnya beberapa saat, garis darah horizontal yang menghilang dari matanya muncul kembali dan memancarkan cahaya merah seperti hantu. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan melambai. Garis darah di matanya diam-diam muncul di hadapannya dan terbang menuju Sungai Perak. Saat ini, garis darah di matanya bersinar dan garis darah di luar bersinar seolah-olah terhubung. Mereka berdua terbang menuju Sungai Perak. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin memandangi bintang-bintang. Garis hukum yang kabur muncul di hadapannya. Dia menggerakkan tangan kanannya dan sejumlah besar garis berkumpul di sekitar Sungai Perak. Ini akan membuat alam surgawi tetap aman selama pencarian jiwa ketiga. Wang Lin diam-diam merenung sejenak dan kemudian berjalan menuju Sungai Perak. Saat dia memasuki alam surgawi, Guru Hong San dan teman-temannya memperhatikannya. Mereka semua terbangun dari kultivasinya dan terbang ke langit. King Lin, King Sui, Situnan, Master South Cloud, dan teman-temannya semuanya melayang di sana, melihat sosok putih di kejauhan, dan tersenyum. Semakin banyak orang yang dikenal Wang Lin memperhatikannya. Ketika mereka melihat sosok putih itu, mereka tersenyum. Wang Lin memandangi wajah-wajah yang dikenalnya dan senyuman yang mengharukan, dan dia juga tersenyum. Dia melihat kupu-kupu merah di samping King Sui. Jelas sekali ayah dan putrinya sudah saling mengenal. Dia melihat King Suang di belakang King Lin, dan di kejauhan, ada seorang pria melankolis. Dia diam-diam menatap King Suang. Ekspresinya rumit dan sedih, tetapi lebih dari itu, dia merasa puas. Dia adalah Zhou Yi. Wang Lin juga melihat Zhou Ru. Dalam hatinya, meskipun Zhou Ru sudah dewasa, dia masih anak-anak. Harimau itu masih menemani Zhou Ru.
Tatapannya menyapu semua orang dan dia tersenyum lembut. Saya sudah kembali ke rumah. 3 kata ini memicu ledakan sorak-sorai di alam surgawi. Bagian barat alam surgawi awalnya kosong, tetapi klan dari sistem bintang kuno telah menetap di sini. Ini adalah klan Sutra Biru. Dao Master Blue Dream sedang duduk di dalam gubuk yang dia bangun sendiri sambil melihat ke langit dan menunjukkan senyuman. Putrinya, Li Qianmei, tidak berada di sampingnya melainkan pergi berkultivasi dengan pintu tertutup. Dao Master Blue Dream merasa bahwa kultivasi Li Qianmei masih kurang, jadi ketika dia membawa orang-orang dari klan Sutra Biru ke sini, dia menyuruhnya melakukan kultivasi pintu tertutup untuk memahami esensinya. Setelah mengobrol dengan banyak temannya, Wang Lin pergi. Bersamanya ada Si Tunan, Zhou Ru, Kepala Besar, 13, dan lainnya. Mereka menetap di pegunungan di utara. Selama periode waktu ini, Wang Lin pergi menemui Blue Master Dao Dream. Ketika dia mendengar bahwa Li Qianmei sedang berkultivasi dengan pintu tertutup, dia menghela nafas lega karena alasan yang tidak diketahui. Mungkin karena dia tidak tahu apa yang akan dia katakan jika dia bertemu Li Qianmei. Bahkan dia tidak tahu apakah perasaan di belakangnya dan Li Qianmei hanyalah rasa terima kasih atau cinta. Rasa syukur bukanlah cinta. Kata-kata Li Qianmei masih bergema di telinga Wang Lin. Alam surgawi yang baru seperti surga. Jauh dari pertikaian yang terjadi di luar saat orang mencari jiwa ketiga. Karena kembalinya Wang Lin, para kultivator di sini menjadi lebih percaya diri dan melanjutkan kehidupan damai mereka. Wang Lin tinggal di gunung. Ada sebuah rumah yang sangat sederhana di sini. Tempat ini adalah rumah Wang Lin. Zhou Ru tidak mau pergi. Dia menemani Wang Lin seperti seorang putri. Dia kadang-kadang melihat Wang Lin dengan tatapan penuh keterikatan. Melihat Zhou Ru yang sudah dewasa, selain kehangatan, Wang Lin juga merasakan sakit. Rasa sakitnya karena dia memikirkan Limuan dan apa yang terjadi di planet Suzaku. Dia merasa seperti dia telah menganiaya Wan Er. Rasa sakitnya adalah sesuatu yang hanya dia yang tahu, sesuatu yang hanya dia yang bisa melihatnya. Dan 2000 tahun sudah cukup untuk menyembunyikan segalanya. Ada juga 13 dan kepala besar. Mereka sedang berkultivasi di sini. Dengan petunjuk Wang Lin sesekali, mereka memperoleh banyak pencerahan. Wang Lin mengembalikan darah jiwa kepala besar dan melepaskan segel pelayan, memberikan kebebasan kepada kepala besar. Namun, kepala besar tidak memilih untuk pergi, tapi terkadang dia melihat ke langit, tertekan. Wang Lin tahu kepala besar rindu kampung halaman, hanya saja rumahnya sudah tidak ada lagi. Kenangan masa kecilnya yang menyakitkan telah menjadi berharga baginya, dan dia tidak mau melepaskannya. 13 adalah orang yang sederhana. Dia tidak banyak berpikir. Dia hanya ingin berkultivasi agar bisa menjadi murid terkuat gurunya. Ketika gurunya membutuhkannya, dia akan menyerahkan segalanya, termasuk nyawanya. Adapun Si Tunan, dia akan minum anggur bersama Wang Lin sepanjang hari dan menepuk punggung Wang Lin. Dia tampak sangat bahagia, dan ketika mereka sedang minum, seolah-olah dia telah melupakan semua kekhawatirannya. Kadang-kadang, dia mabuk dan menatap Wang Lin sambil merasa sedih. Dia tidak merasa melankolis tentang pertumbuhan Wang Lin tetapi kenyataan bahwa dia sudah lama tidak menjadi raja. Zhou Yi juga datang sekali. Ekspresi melankolisnya menjadi lebih intens setelah dia datang untuk minum bersama Wang Lin. Dia tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun dan mulai minum dengan Wang Lin. Dia menatap Wang Lin dengan dalam dan mengungkapkan senyuman pertama sebelum dia pergi dengan anggukan. Punggungnya suram. Dia masih berusaha membuat King Sui mengenali keberadaannya atau mengingatnya. Apapun hasilnya, dia memilih untuk menunggu meskipun itu berarti menunggu seumur hidup. Segera, Wang Lin menghabiskan 1 bulan di alam surgawi yang baru. Selama waktu ini, dia mengeluarkan paviliun surgawi yang dia peroleh di alam surgawi guntur. Dia mengeluarkan semua mantra surgawi di dalam dan memberikannya kepada King Lin dan teman-temannya. Mereka akan mengatur agar mantra surgawi ini diturunkan, yang akan meningkatkan kekuatan alam surgawi secara keseluruhan. Pada saat yang sama, di luar alam surgawi, kekacauan besar perlahan mulai terjadi. Keempat jenderal surgawi telah menggunakan metode yang agak khusus untuk mencari jiwa ketiga. Mereka telah menggabungkan kekuatan mereka, dan dengan bantuan garis keturunan surgawi dari banyak makhluk surgawi, mereka membentuk formasi untuk mencari jiwa ketiga. Tentu saja, ada beberapa metode khusus yang tidak diketahui. Ini adalah sesuatu yang bahkan Wang Lin tidak mengetahuinya. Selain para dewa kuno yang dipimpin oleh 4 jenderal, hantu tua Zan tidak bergerak sama sekali. Perasaan ilahinya hanya terpaku pada 4 jenderal, mengawasi mereka mencari. Dia tidak menyembunyikan pikirannya sama sekali,
dan keempat jenderal itu secara alami merasakannya, tetapi anehnya mereka tidak peduli. Sepertinya mereka memiliki hubungan dengan hantu tua Zan dan tidak keberatan diawasi. Sedangkan untuk Taois tujuh warna, setelah meninggalkan lautan awan, dia memanggil penguasa dan para selir. Mereka bergegas ke alam dalam, menuju kekosongan cemerlang, dan mulai mencari dengan cermat. Mereka sepertinya menggunakan mantra tertentu. Ini adalah mantra yang diciptakan karena pertempuran antara alam dalam dan luar. Kematian para kultivator yang tak terhitung jumlahnya ini tampaknya telah menciptakan peluang bagi Taois tujuh warna. Wang Lin juga mencari jiwa ketiga. Selama bulan ini, dia menghabiskan sebagian besar waktunya mempelajari cara menggunakan layar hantu dan mengendalikan mantra ilusi di dalamnya. Ini akan memakan waktu, dan meskipun dia cemas, tidak ada cara yang lebih cepat. Namun, dibandingkan dengan mencari jiwa ketiga, ada duri lain di hati Wang Lin yang harus dia hilangkan terlebih dahulu. Bahkan jika dia tidak bisa mencabutnya, dia harus mencari tahu di mana duri ini berada dan seberapa fatalnya. Duri ini adalah yang maha melihat. Ini bukan pertama kalinya Wang Lin bersekongkol melawan Olsir, tapi ini adalah pertama kalinya dia menyelesaikan keterikatan 1000 tahun ini. Olsir, di mana kamu bersembunyi? Wang Lin sedang duduk di luar rumahnya ketika matanya berbinar. Dia memejamkan mata dan membenamkan dirinya dalam kepingan jiwa maha melihat yang dia simpan sampai sekarang. Dia akan menggunakan jiwa ini untuk menemukan di mana tubuh asli sang peramal berada dan membunuhnya. Tanpa melepas Olsir, Wang Lin tidak akan merasa nyaman. Orang ini adalah variabel terbesar selain jiwa ketiga. Episode 1717 Maha Melihat. Ide Wang Lin adalah menggunakan jiwa avatar Olsir untuk meramalkan di mana Olsir berada. Dia menutup matanya dan dia melihat di mana dia mengurung jiwa avatar Olsir. Selama bertahun-tahun, Wang Lin telah menggunakan jiwa avatar yang maha melihat untuk meramalkan situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, dan itu sangat membantunya. Jika bukan karena dia merasa keberadaan yang maha melihat merupakan ancaman besar baginya, dia tidak akan mau memprovokasi dia. Lagi pula, di dalam hati Wang Lin, kemisteriusan sang maha melihat adalah sesuatu yang tidak pernah dia rasakan dari orang lain. Siapa dia? Dan rencana macam apa yang dia miliki? Wang Lin mengerutkan kening saat pikirannya menyatu dengan avatar Olsir dan perlahan mulai melakukan ramalan. Waktu perlahan berlalu. Wang Lin duduk di luar rumahnya dan tidak bergerak sama sekali. Pikirannya sepenuhnya terintegrasi dengan yang maha melihat dan dia memiliki ilusi di mana dia telah menjadi yang maha melihat. Ini bukan pertama kalinya dia merasakan perasaan ini. Padahal, saat dia menghadapi bahaya dari sang maha melihat, dia sudah pernah mengalaminya. Saat dia berintegrasi, Wang Lin perlahan-lahan menjadi tenang, dan meskipun matanya terpejam, alam surgawi ada dalam pikirannya. Segala sesuatu di surga ada di matanya. Tidak ada yang bisa lolos dari ramalannya. Perasaan seperti ini akan membuat seseorang berkembang tanpa batas. Wang Lin sepertinya sudah lupa namanya dan telah menjadi bagian dari Olsir. Di bawah integrasi ini, perasaan ilahi menyebar ke seluruh tubuhnya. Dengan metode ini, Wang Lin ingin menemukan Olsir melalui hubungan antara avatar Olsir dan tubuh aslinya. Namun, untuk melakukan ini, dia harus berintegrasi sepenuhnya dengan avatar Olsir. Ini bukan pertama kalinya dia menggunakan metode ini. Dia telah memikirkan dengan hati-hati apakah akan ada bahaya, tapi dia tidak bisa memikirkan masalah apapun. Saat Wang Lin menyatu dengan avatar Olsir, ada sebuah meteor yang perlahan melayang melalui sungai Panggil. Olsir sedang duduk di dalam meteor, dan dia menunjukkan senyuman aneh. Rambut putihnya yang aneh menari dengan cara yang aneh, memberinya kesan surgawi. Namun, senyumannya merusak keseluruhan gambaran ini dan membuatnya terlihat sangat suram. Matanya perlahan terbuka dan bersinar terang. Senyuman di sudut mulutnya menjadi semakin lebar dan tatapannya seolah menembus meteor, menembus bintang, dan menembus alam surgawi untuk melihat sosok yang duduk di sana. Kamu layak menjadi murid lelaki tua ini. Kamu tidak bisa lepas dari tanganku. Semakin tinggi tingkat kultivasimu, semakin kamu akan membantu orang tuanya. Semakin banyak manfaat yang saya peroleh. 7 esensi. Bagus, bagus, bagus. Sang Maha melihat tersenyum dan mengepalkan tangan kanannya. Aura inti karma menyebar dari tinjunya. Itu adalah inti karma yang sebenarnya. Tangan kiri mengendalikan kehidupan dan tangan kanan mengendalikan kematian. Orang tua ini juga mengetahuinya. Sang Maha melihat meletakkan tangan kirinya di atas lututnya. Selain esensi karma, esensi kedua muncul di tangannya. Itu adalah hidup dan mati.
Mata yang tertutup adalah salah dan mata yang terbuka adalah benar. Saat Yang Maha Melihat menutup dan membuka matanya, esensi yang benar dan yang salah muncul. Yang lebih mengejutkan lagi adalah ada nyala api yang berkobar di mata kiri Olsir dan sambaran petir menyambar mata kanannya. Ini yang aku tahu. Orang tua ini juga memiliki esensi pembantaian. Di antara alis Olsir, pusaran samar muncul. Ada lagi Olsir di dalam jubah abu-abu. Bagus sekali. Orang tua ini telah menerima semua ini, sekarang esensi ketujuh ini. Mata Sang Maha Melihat berbinar dan pupil matanya dipenuhi garis darah. Dalam waktu singkat, garis darah ini hampir menutupi seluruh matanya, dan pembatasan mulai muncul. Namun, batasan di dalam matanya akan membutuhkan waktu untuk menyatu sepenuhnya dengan garis darah. Tidak butuh waktu lama bagi Olsir untuk memahami esensi pembatasan secara lengkap. Garis darah di mata menjadi aturan dunia dan menjadikan dirimu sendiri dunia. Murid, kamu benar-benar mengejutkan guru. Tidak ada seorang pun yang pernah memikirkan metode ini sebelumnya. Bagus sekali, Anda memang layak menjadi anak yang menentang surga yang saya habiskan bertahun-tahun untuk meramal. Rencanaku akan selesai bersamamu, itu akan selesai. Olsir menjilat bibirnya dan memperlihatkan ekspresi kegembiraan. Ekspresi seperti ini sangat jarang terlihat dari Olsir. Saya memiliki pohon yang saya tanam 2000 tahun yang lalu, dan sekarang telah berbunga. Tapi ini belum waktunya memanen buahnya, saya harus mengirimkan lebih banyak nutrisi. Mata Sang Maha Melihat bersinar dan sejumlah besar batasan menyatu dengan garis darah di matanya. Dalam waktu singkat ini, pembatasan tersebut menyatu dengan hampir 30% garis darah dan terus menyatu. Namun, pada saat ini, ekspresi Olsir tiba-tiba menyempit dan senyumannya menghilang. Bahkan pembatasan yang dengan cepat menyatu dengan matanya pun terhenti. Di alam surgawi yang baru, Wang Lin telah duduk di luar rumahnya selama 5 hari. Pada saat ini, dia membuka matanya dan memaksa dirinya untuk berpisah dari perpaduannya dengan Yang Maha Melihat. Ekspresinya suram dan kecurigaan muncul di matanya saat dia melihat tubuhnya. Alisnya berkerut erat. Aneh, ketika saya menyatu dengan jiwa Yang Maha Melihat, mengapa saya merasa seperti kehilangan esensi? Wang Lin merenung dan dengan cermat mengamati 7 esensinya. Namun, tidak peduli bagaimana penampilannya, esensinya tidak berkurang, yang membuatnya merasa sedikit nyaman. Namun keraguan masih memenuhi hatinya. Esensiku tidak berkurang. Tapi kenapa aku merasa seperti ini? Apakah itu ilusi? Wang Lin diam-diam merenung sejenak dan sekali lagi menyatu dengan jiwa Maha Melihat. Dia perlahan-lahan berintegrasi, tetapi saat dia akan menyatu sepenuhnya, dia tiba-tiba menghentikan integrasi dengan paksa dan tiba-tiba berdiri. Ekspresi Wang Lin suram seperti es musim dingin. Dia menatap langit dengan tatapan dingin. Ada yang salah. Perasaan ini bukanlah ilusi. Ada yang aneh dengan avatar Olsir. Tangan kanan Wang Lin membentur keningnya dan mengeluarkan sesuatu. Asap keluar dari dahinya dan berubah menjadi jiwa yang tampak seperti Sang Maha Melihat. Jiwa avatar sang pelihat duduk di sana, tak bergerak. Apa masalahnya? Wang Lin menatap jiwa itu dan akal ilahi dengan hati-hati mencarinya. Namun, dia tidak menemukan apapun, yang membuatnya semakin ragu. Tidak ada petunjuk, dan esensiku tidak berkurang. Itu hanya perasaanku. Mungkinkah perasaanku salah? Avatar ini memiliki hubungan dengan tubuh asli Olsir, dan aku ingin menggunakannya untuk menemukan Olsir. Namun, kenapa aku merasa avatar ini dan koneksinya adalah bagian dari skema Olsir? Hati Wang Lin bergetar. Dia tidak bisa mempercayai spekulasinya sendiri. Kembali ke negeri roh iblis, aku membunuh avatar Olsir dengan Sunderet Knight dan mengambil jiwa avatarnya sebagai hadiahku. Mungkinkah itu adalah tindakan yang disengaja oleh Yang Maha Melihat? Ini sepertinya terlalu sulit dipercaya. Wang Lin mengingat apa yang terjadi saat itu dan tidak dapat menemukan jejak apapun yang sengaja dimanipulasi oleh Olsir. Melihat jiwa avatar Olsir, ekspresi Wang Lin terus berubah dan menjadi lebih suram. Dia tidak mengerti. Matanya berbinar dan dia segera menghilang dari tempatnya berada. Ketika dia muncul kembali, dia berada di bagian selatan alam surgawi. Dia berada di bawah gunung menjulang tinggi yang tertutup salju. Angin dingin menderu-deru dan ada bintik-bintik kristal di angin. Angin mengandung kepingan salju, dan ketika mendarat di tubuh Anda, cuacanya sangat dingin. Wang Lin melompat ke arah gunung dan terbang menuju puncak. Angin dingin bertiup di wajahnya tetapi tidak mampu menghentikannya sama sekali. Ketika dia mendekati lereng gunung, Wang Lin melihat King Xuang. Dia berpakaian putih dan memandang dunia di depannya. Dia tampak suram, dan matanya dipenuhi perjuangan dan kenangan.
Di belakangnya, Zhou Yi sepertinya membisikkan sesuatu, dan tatapannya ke arah King Xuang dipenuhi dengan kelembutan dan cinta. Mereka tidak menyadari kedatangan Wang Lin dan dia tidak mengganggu mereka. Dia terbang melewati mereka dan tiba di puncak gunung. Ada paviliun putih di sini yang dipenuhi energi surgawi yang membentuk pusaran raksasa di langit. Itu terlihat jelas dari kejauhan. Wang Lin melangkah keluar dari kehampaan di luar paviliun. Pintu paviliun terbuka tanpa suara. King Lin muncul dengan kemeja biru, tampak seperti seorang cendekiawan. Dia tersenyum pada Wang Lin. Jarang sekali saudara Wang datang. Aku bertanya-tanya, mengapa kamu mencariku? Meskipun King Lin mengatakan dia akan mengambil Wang Lin sebagai muridnya, seiring berjalannya waktu, masalah ini tidak pernah disebutkan lagi. Tingkat kultivasi dan identitas Wang Lin saat ini secara alami membuat King Lin mengubah cara dia memanggil Wang Lin. Ini untuk menunjukkan rasa hormat kepada seseorang yang setara dengannya. Saya mendengar bahwa Anda dikenal karena ramalan Anda, Senior King Lin. Saya ingin meminta senior untuk membantu saya meramal sesuatu. Wang Lin menggenggam tangannya pada King Lin dengan ekspresi serius. King Lin melihat ekspresi serius Wang Lin dan segera menarik senyumnya. Dia berkata dengan nada serius, "Bagus, saya akan melakukan yang terbaik. Katakan padaku apa yang perlu dilakukan. Jiwa di tanganku adalah milik avatar yang maha melihat dari kekosongan cemerlang. Olsir ini dikenal karena ramalannya dan sekarang bersembunyi di suatu tempat. Saya khawatir sesuatu yang tidak terduga akan disebabkan olehnya, jadi saya ingin menemukannya melalui jiwa avatarnya." Tapi, Wang Lin berbicara tentang apa yang dia rasakan. Dia melambaikan tangan kanannya dan jiwa avatar Olsir muncul di genggamannya. Setelah mendengar kata-kata Wang Lin, wajah King Lin menjadi serius. Matanya bersinar saat dia menatap jiwa yang maha melihat. Ada hal seperti itu. Biarkan aku melihat jiwa ini. King Lin mengangkat tangan kanannya dan meraih jiwa avatar Olsir untuk melihat lebih dekat. Episode 1718 Integrasi Reinkarnasi. Setelah sekian lama, King Lin mengerutkan kening. Dia menarik perasaan ilahi dari jiwa avatar yang maha melihat dan mengembalikannya ke Wang Lin. Tidak ada yang salah. Jiwa ini tidak berbeda dengan jiwa avatar lainnya, dan sangat lemah. Ia bisa mati kapan saja. Kamu juga tidak dapat menemukannya. Wang Lin merenung sedikit sebelum berkata, "Bagaimana dengan ini, saya akan bergabung dengannya dan perasaan ilahi Anda akan memasuki tubuh saya untuk melihat apakah ada perubahan pada esensi saya." King Lin mengangguk. Membiarkan perasaan ilahi orang lain memasuki tubuhnya saat dia benar-benar tenggelam dalam peleburan dengan jiwa avatar Olsir sangatlah berbahaya. Jika pihak lain memiliki niat buruk, itu akan sangat merugikan Wang Lin. Namun, Wang Lin mempercayai King Lin. Meskipun mereka tidak menghabiskan banyak waktu bersama, mengingat semua yang terjadi di antara mereka, itu sudah cukup untuk mendapatkan kepercayaannya. King Lin merasa sangat emosional terhadap kata-kata Wang Lin. Dia memahami Wang Lin dan tahu betapa berhati-hatinya Wang Lin. Mendengar Wang Lin mengucapkan kata-kata seperti itu menunjukkan betapa Wang Lin mempercayainya. Wang Lin tidak berbicara lagi dan duduk di hadapan King Lin. Di hadapannya ada jiwa avatar yang maha melihat. Dia menutup matanya dan pikirannya memasuki jiwa avatar Olsir untuk menyatu dengannya. Mata King Lin bersinar ke samping dan dia menghapus semua gangguan dalam pikirannya. Perasaan ilahi memasuki Wang Lin dan dengan hati-hati melihat sekeliling. Hal ini menyebabkan King Lin gemetar, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. 7 esensi. Sebelumnya, saya dengar dia punya 6 esensi. 6 sudah tak terbayangkan, tapi sekarang ada 7. Bagaimana sebenarnya Wang Lin berkultivasi untuk memiliki 7 esensi? Ini sungguh luar biasa. King Lin menarik napas dalam-dalam dan menatap Wang Lin dengan keterkejutan di matanya. Namun, yang lebih mengejutkannya adalah ketika perasaan ilahi memasuki Wang Lin, dia tidak hanya merasakan esensinya, tetapi juga kekuatan lain yang membuat hatinya bergetar. Kekuatan ini membuatnya merasa seperti seekor semut yang menghadap ke langit. Aura yang mengejutkannya adalah garis keturunan Wang Lin. Aura yang berasal dari garis keturunan sangat kuno dan sepertinya ada seiring dengan dunia. Semua kehidupan harus tunduk dan gemetar ketakutan dan kekaguman di hadapan aura ini. Aura ini sangat kejam. Sepertinya itu akan menghapusmu dari reinkarnasi itu sendiri jika kamu berani menunjukkan rasa tidak hormat. Wajah King Lin langsung memucat dan tanpa sadar dia mundur beberapa langkah. Tatapannya ke arah Wang Lin tidak lagi dipenuhi keterkejutan melainkan kengerian. Aku tahu dia memiliki tubuh dewa kuno, tapi aura yang keluar dari tubuhnya bukan milik dewa kuno. Aura macam apa ini?
Ini sangat menakutkan. Setelah merenung sejenak, King Lin memaksa hatinya untuk tenang dan mulai mengamati Wang Lin. Ini juga merupakan momen kunci perpaduan Wang Lin dengan jiwa avatar All Seer. Saat dia melihat, ekspresi King Lin tiba-tiba berubah. Dia samar-samar merasa bahwa masing-masing dari 7 esensi di dalam Wang Lin, terutama esensi pembatasan, telah memisahkan sebagian dan mulai beroperasi sendiri di luar kendali Wang Lin, seolah-olah mereka sedang dimanipulasi oleh kekuatan aneh. Wang Lin tidak menyadari semua ini tetapi hanya merasa ada sesuatu yang salah. Sementara dia menyatu dengan jiwa yang maha melihat, sepotong esensi pembatasan berputar lebih cepat di dalam Wang Lin. Ada yang salah. Semakin banyak King Lin melihat, semakin asing perasaannya. Tanpa ragu, dia menunjuk ke titik di antara alis Wang Lin. Hentikan mantranya. Pada satu titik, tubuh Wang Lin bergetar dan berhenti. Segala sesuatu di dalam dirinya terpaksa dihentikan oleh mantra stop. Selanjutnya, jari King Lin meluncur ke dada Wang Lin. Lalu dia mengeluarkan seutas benang dari dada Wang Lin dan melilitkannya di jarinya. Mata King Lin berbinar saat dia menatap benang itu. Thread ini adalah bagian dari esensi pembatasan yang bergerak dengan sendirinya. Perasaan ilahi King Lin berkumpul di thread ini. Ketika dia memasukinya, pikirannya bergemuruh dan dunia di sekitarnya tiba-tiba menjadi kacau. Ketika dia bisa melihat dengan jelas lagi, sistem bintang yang familiar muncul di hadapannya. Sistem bintang ini adalah sungai yang dipanggil. Esensi pembatasan Wang Lin yang bergerak sendiri dibawa ke sini. King Lin ada di sini dengan inderanya dan melihat benang di depannya. Benangnya memanjang hingga ke kejauhan tanpa ada bekas yang berakhir. Ada kilatan rasa dingin di matanya dan King Lin mengikuti alurnya. Saya ingin melihat apakah tubuh asli All Seer yang menyebabkan masalah atau orang lain. Ekspresi King Lin muram. Dia mengikuti garis itu ke kejauhan. Sekitar setengah dupa waktu kemudian, King Lin mengejar ke kejauhan. Namun, semburan cahaya 7 warna bersinar di tempat benang itu memanjang. Sebuah suara kuno bergema ketika cahaya 7 warna muncul. King Lin, ini bukanlah sesuatu yang harus kamu ikuti. Enyahlah untuk orang tua ini. Dengan suara itu, cahaya 7 warna menyala dengan hebat. Itu berubah menjadi pedang yang ditebang ke arah King Lin. Bila ini menempati hampir seluruh domain bintang. Saat bergerak, seluruh domain bintang tampak bergetar. Mata King Lin menyipit. Dia berhenti bergerak dan membuka tangannya setelah membentuk segel. Bintang, bulan, matahari, 3 pelindung cahaya. 3 pedang, buka sungainya. Cahaya bintang, cahaya bulan, dan sinar matahari berkumpul di sekitar King Lin untuk membentuk penghalang, dan bertabrakan dengan bilahnya. Gemuruh menggelegar bergema dan bilahnya roboh. Keruntuhannya menyebabkan King Lin gemetar, dan dia menghilang dari domain bintang ini. Di alam surgawi, di gunung bersalju, garis tipis di tangan King Lin runtuh. Dia mundur beberapa langkah, dan wajahnya sangat pucat. Wang Lin juga terkejut, dan mantra stop menghilang. Dia berpisah dari fusi dan membuka matanya. King Lin perlahan berkata, saya tidak pernah melihat yang maha melihat, tetapi saya melihat cahaya 7 warna. Saat Anda menyatu, jejak esensi pembatasan Anda meluas ke arah sungai panggil karena suatu kekuatan misterius. Aku mengejarnya tapi terpotong oleh pedang 7 warna. Sungai yang dipanggil. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Jika tebakanku tidak salah, maka jiwa di tanganmu adalah hubunganmu dengannya. Melalui jiwanya, dia bisa mencuri esensimu. Orang ini memang luar biasa memikirkan metode seperti itu, tapi bagaimana dia melakukannya? Bagaimana dia bisa mencuri esensimu hanya dengan avatar? Dan ada juga satu hal yang tidak masuk akal. Jika dia benar-benar mencuri esensi Anda, mengapa esensi Anda tidak berkurang? Juga, ada yang aneh pada orang ini. Meski mantra itu terlihat sederhana, sebenarnya mantra itu mengandung kekuatan seluruh dunia. Itu tidak sederhana, kata King Lin perlahan setelah merenung. Niat membunuh di mata Wang Lin menjadi lebih kuat. Ini adalah hal-hal yang telah dia renungkan tetapi tidak dapat dia pahami. Mungkin dia memilih metode yang mirip dengan pencetakan. Mata Wang Lin berbinar. Tepat pada saat ini, sebuah suara kuno bergema melintasi gunung bersalju dan memasuki telinga Wang Lin dan King Lin. Di awal tahun-tahunku, aku mendengar sebuah mantra. Mantra ini disebut mantra integrasi reinkarnasi. Pada saat yang sama ketika suara itu muncul, cahaya biru muncul di langit, terpantul dari gunung bersalju. Dao Master Blue Dream berjalan menuju gunung bersalju. King Lin menyapa senior Dao Master. King Lin terkejut dan menggenggam tangannya pada Dao Master Blue Dream. Mantra integrasi reinkarnasi. Mata Wang Lin menyipit. Dao Master Blue Dream mendarat di gunung dan tersenyum sambil memandang King Lin.
Lalu pandangannya beralih ke Wang Lin. Itu dipenuhi dengan kebaikan. Saya mendengar bahwa mantra ini berasal dari penguasa. Dikatakan sebagai salah satu mantra penguasa surgawi 7 warna. Namun, bahkan penguasa surgawi 7 warna pun tidak berhasil mengolahnya. Kunci dari mantra ini adalah melalui reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya dan menganggap setiap reinkarnasi sebagai bagian dari diri sendiri. Pada akhirnya, mereka saling melahap untuk menyelesaikan mantra ini. Ada masalah rumit lainnya, tapi saya belum pernah melihat mantra ini. Namun, aku tahu jika avatar yang dibuat melalui mantra ini diperoleh oleh orang lain, avatar itu akan menyatu dengan orang itu setelah beberapa saat. Saat mereka menjadi satu, pihak yang melahap lebih banyak akan mendapatkan semua yang Anda miliki, termasuk aura dan kultivasi Anda. Berapapun banyak esensi yang Anda miliki, pihak lain juga akan memilikinya. Mantra ini terlalu jahat, tapi setelah berhasil, mantra ini menjadi sangat kuat. Dari keadaanmu saat ini, bersama dengan apa yang dikatakan King Lin dan jiwa di tanganmu, aku yakin 40% bahwa seseorang telah menggunakan mantra integrasi reinkarnasi padamu. Wang Lin diam-diam merenung. Meskipun saya tidak mengetahui secara spesifik mantra ini, semua mantra memiliki kelemahan. Mantra integrasi reinkarnasi ini sama. Jika Anda dapat melahap pihak lain, tingkat kultivasi Anda akan meningkat. Dao Master Blue Dream berbicara perlahan, matanya bersinar. Aku akan membantumu menemukan orang yang menggunakan mantra ini padamu. Saya ingin melihat betapa berbakatnya orang ini dalam mengembangkan mantra yang bahkan penguasa surgawi 7 warna tidak dapat mengolahnya. Namun, kamu harus membunuhnya sendiri karena kamu dan jiwa ini telah menyatu menjadi satu. Mungkin ini adalah keberuntungan besar bagi Anda. Dao Master Blue Dream mengangkat tangan kanannya dan cahaya biru yang mengerikan mengembun di tangannya. Dia menekannya di antara alis Wang Lin. Pikiran Wang Lin bergetar dan segala sesuatu di hadapannya diselimuti cahaya biru. Dia melihat bintang-bintang terbang di hadapannya di dalam cahaya biru. Saat ini, dia melihat sungai panggil dan meteor mengambang di sungai panggil. Dan Yang Maha Melihat, yang duduk di dalam meteor. Dia tiba-tiba membuka matanya karena terkejut. Tatapan Wang Lin tumpang tindih dengan tatapan All Seer saat ini. Episode 1719 aneh. Semua melihat. Segalanya sebelum Wang Lin pingsan dan cahaya biru di sekelilingnya memudar. Tubuhnya gemetar dan dia melangkah maju. Dia menghilang dari alam surgawi dan melewati sungai perak di sekitarnya. King Lin melihat ke tempat Wang Lin menghilang dan kekhawatiran muncul di wajahnya. Jangan khawatir. All Seer ini tidak akan hidup lama setelah berani membuat rencana melawan menantu laki-laki saya. Mata Dao Master Blue Dream menunjukkan niat membunuh. Dia juga bias, dan di matanya, Wang Lin sama dengan anaknya sendiri sekarang. Meskipun dia berbicara dengan tenang, dia sangat marah. Dia melambaikan lengan bajunya dan cahaya biru mengelilinginya sebelum dia menghilang dari gunung bersalju. Mata King Lin bersinar terang dan dia juga melangkah maju, menyerbu ke langit. Sebelum dia pergi, perasaan ilahi King Lin menyebar ke seluruh alam surgawi. Senior Hong San dan Senior South Cloud, Wang Lin diperdaya oleh seseorang bernama All Seer. Aku akan pergi, maukah kalian berdua ikut denganku? Aura Guru Hong San meletus dari pusat alam surgawi. Dia terbang ke langit tanpa ragu-ragu. Di belakangnya, Master South Cloud merenung sedikit dan memilih untuk tetap tinggal. Lagi pula, tidak banyak kultivator tingkat ketiga di alam surgawi, dan kepergian mereka semua akan merugikan mereka. Wang Lin bergegas keluar dari sungai perak di sekitar alam surgawi dan menyatu dengan dunia. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di dalam sungai panggil. Meski dia terlihat tenang, matanya dipenuhi niat membunuh. Masih banyak hal yang tidak dia mengerti, tapi apa yang dikatakan Dao Master Blue Dream membuatnya mengerti satu hal. All Seer telah bersekongkol melawannya sejak lama, entah itu planet Suzaku atau negeri roh iblis. Saat itu, saya pernah mengetahui rencananya sekali, dan setelah dia salah perhitungan sekali, dia segera membuat rencana lain. Dia menggunakan avatarnya sebagai umpan. Orang ini, aku, Wang Lin, harus membunuhnya. Tidak peduli rencana apa yang dia miliki, bahkan jika aku tidak mengetahuinya, itu akan berakhir setelah aku membunuh. Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh. Tubuhnya seperti pedang yang menembus bintang-bintang. Dia bergerak sangat cepat dan terkadang menyatu dengan dunia saat dia dengan cepat bergegas ke tempat yang dia lihat sebelumnya. Semua ini terjadi dalam sekejap. Jauh di dalam meteor di sungai panggil, ekspresi All Seer berubah. Dia merasakan perasaan keilahian seseorang menatapnya, dan dia segera menyadari bahwa perasaan keilahian ini adalah milik Wang Lin.
Dengan tingkat kultivasinya, dia seharusnya tidak dapat menemukan tempat ini secepat ini. Seseorang membantunya. Dan orang itu bukan King Lin. Mata Sang Maha melihat berbinar dan dia berdiri. Saat dia hendak keluar dari meteor, dia tiba-tiba berbalik. Dia melihat keluar meteor dan ekspresinya menjadi suram. Sangat cepat. Di luar meteor, seberkas cahaya terbang ke arahnya. Wang Lin berada di dalam sinar cahaya dan terkunci pada meteor tersebut. Tangan kanannya mengepal saat dia mendekat, dan dia bertabrakan dengan meteor. Gemuruh menggelegar bergema saat tinju Wang Lin bertabrakan dengan meteor. Meteor itu runtuh menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang kemudian menghilang menjadi debu. Riak destruktif bergema seolah-olah tinjunya akan melubangi ruang. Ada kilatan cahaya 7 warna dan tubuh Olsir muncul. Tangannya membentuk segel dan melambai. Api destruktif menghilang di hadapannya. Maha melihat. Wang Lin mengangkat kepalanya dan menatap Olsir. Dia kemudian melangkah menuju Olsir. Ekspresi Olsir tenang, dan dia tidak panik sama sekali. Saat Wang Lin mendekat, api berkobar di mata kirinya dan membentuk lautan api yang menyebar. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke langit. Lautan api yang besar segera berubah menjadi api burung vermilion. Ia mendesis keras dan mengepakkan sayapnya, terbang menuju Wang Lin. Wang Lin tidak terkejut dengan hal ini. Ketika dia mendengar kata-kata Dao Master Blue Dream, dia telah bersiap untuk ini. Ketika dia melihat Olsir mengendalikan esensi apinya, niat membunuh di hatinya menjadi lebih kuat. Saat api burung vermilion mendekat, api juga berkobar di dalam mata kiri Wang Lin. Api raksasa burung vermilion muncul di hadapannya dan menyerang ke depan. Melihatnya dari kejauhan, ini adalah pemandangan yang mengejutkan dan sangat langka. Dua burung vermilion raksasa, masing-masing menempati setengah domain bintang, bertabrakan. Wang Lin dan rambut putih Olsir menari, dan tatapan mereka bertabrakan di tempat kedua burung vermilion bertabrakan. Tabrakan dua esensi api menyebabkan gelombang kejut yang menyebar ke seluruh sistem bintang. Perpecahan spasial dalam jumlah besar muncul dan gelombang panas destruktif menyebar ke segala arah. Saat tabrakan menggelegar bergema, kedua burung vermilion itu roboh dan berubah menjadi dua kumpulan api. Yang satu bergegas menuju Olsir dan yang lainnya menenggelamkan Wang Lin. Saat api yang menutupi segalanya runtuh, guntur bergema di tempat Sang Maha melihat berada. Guntur berkumpul dari semua sisi dan membentuk naga guntur raksasa berkepala 9. Naga petir berkepala 9 ini mengeluarkan suara gemuruh dan masing-masing dari 9 kepala itu melepaskan sambaran petir. Mereka menembus api yang runtuh dan menyerbu Wang Lin seperti pembalasan ilahi. Ekspresi Wang Lin muram. Dia akrab dengan esensi guntur, dan dia bergegas maju. Guntur di mata kanannya bersinar dan dia berubah menjadi sambaran petir abadi. Dia menyerang naga petir berkepala 9. Kedua esensi guntur bertabrakan sebelum api menyebar. Guntur bergemuruh dan wajah Wang Lin menjadi pucat, tapi dia tidak mundur. Dia menembus guntur yang runtuh dan sekarang berada beberapa ratus kaki dari Olsir. Olsir tersenyum dan sedikit menggelengkan kepalanya saat dia melihat Wang Lin mendekat. Dia mengangkat tangan kanannya dan kelima jarinya terbuka. Dia meraih Wang Lin dan kelima jarinya membentuk kepalan. Tindakan Wang Lin sama dengan tindakannya. Mereka masing-masing mengepalkan tangan dan kemudian menariknya kembali. Kedua tubuh mereka gemetar. Wajah Olsir menjadi pucat dan dia batuk seteguk darah. Dia terpaksa mundur, tapi matanya masih tenang. Mantramu, esensimu, kamu tahu semua yang aku tahu. Wang Lin mundur dan menatap Olsir. Niat membunuh di matanya menjadi lebih kuat dan sejumlah besar garis darah muncul di matanya. Esensiku, mantraku, kamu tahu semuanya. Bagaimana dengan ini? Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menyapukannya ke matanya. Dua mata raksasa muncul, dan dipenuhi garis darah. Mereka penuh sesak dan tampak seperti peraturan. Esensi pembatasan, dengan dialogku, turunkan sebagai aturan. Wang Lin melambaikan tangannya dan kedua mata di depannya terbang dan melebar dengan cepat. Dalam sekejap, mereka menjadi sangat besar. Pada saat ini, garis darah di matanya terbang keluar dan memenuhi domain bintang. Sekilas, area ini berlumuran garis darah. Lapisan garis darah mengandung batasan, dan membungkus Olsir seperti jaring laba-laba. Membunuh. Wang Lin berteriak, dan garis darah di sekelilingnya menjadi tajam dan melewati Olsir seperti penggiling daging. Kamu dan aku sudah menjadi satu, kamu adalah avatarku. Jadi bagaimana jika aku membiarkanmu membunuhku? The Olsir mengungkapkan senyuman aneh. Dia membiarkan garis darah yang tak terhitung jumlahnya memotongnya, dan tubuhnya roboh.
Dengan ini, kematian aura jiwa yang hanya bisa dilihat oleh Wang Lin terbang keluar dari tubuh Olsir yang runtuh. Apakah Wang Lin mau atau tidak, itu terbang ke tubuhnya dan menyatu dengan jiwa avatar Olsir di dalam dirinya, membuatnya sedikit lebih kuat. Pada saat jiwa avatar Olsir menjadi lebih kuat, Wang Lin segera merasakan aura Olsir muncul di bagian lain dari Sungai Panggil. Wang Lin diam-diam merenung sebelum melangkah maju dan menghilang. Di arah itu, ada planet kultivasi, dan di planet itu, ada sebuah cekungan. Daerah sekitarnya benar-benar layu. Hanya seorang lelaki tua yang duduk di sana. Dia memiliki rambut putih dan mengenakan jubah putih. Dia membuka matanya dan memasang senyuman yang sama. Matanya dipenuhi garis darah, dan lengkap, mengandung kekuatan pembatasan. Saya harus menukar jiwa untuk mendapatkan esensi pembatasan, tapi itu sepadan. Hanya saja tingkat kultivasinya tidak cukup tinggi. Dia seharusnya menjadi lebih kuat. Jika itu masalahnya, aku akan lebih dekat untuk menyelesaikan rencanaku. Olsir mengungkapkan ekspresi antisipasi. Integrasi reinkarnasi. Mantra ini memang misterius. Dengan kebangkitan ini, sekarang aku tahu bahwa aku bukanlah orang pertama yang terbangun setelah dua kebangkitan lainnya. Saya telah terbangun 97 kali. Ini akan menjadi yang ke-98 kalinya. Sang Maha melihat menarik napas dalam-dalam dan garis darah di matanya menghilang. Dia berdiri dan melihat ke langit. Dia harus segera menyusul. Saat dia berbicara, awan di atas planet bergolak dan sosok Wang Lin keluar dari langit. Dia melihat ke bawah ke bumi dan menatap Yang Maha Melihat. Setelah melihat Wang Lin muncul, senyuman Olsir menjadi semakin lebar. Lain kali, ke arah itu. Sang Maha Melihat mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke kanan. Jarinya membentuk busur lalu menunjuk ke titik di antara alisnya. Jarinya menembus tengkoraknya, dan dengan senyuman aneh, tubuh Olsir roboh. Gumpalan jiwa terbang keluar dan menyatu dengan Wang Lin saat dia terkejut. Melihat di mana Olsir menghilang, Wang Lin tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya. Apa yang akan dia lakukan? Wang Lin diam-diam merenung, lalu dia segera mengingat arah yang ditunjuk oleh Olsir. Dia merasakan aura Olsir di sana. Aura ini seolah memanggilnya, menunggu kedatangannya. Episode 1720 Maha Melihat, bisakah Anda melakukannya? Di planet kultivasi, angin bertiup dan mendarat di Wang Lin, tapi itu tidak bisa menghilangkan rasa dingin yang dia rasakan di hatinya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Di kejauhan, aura Olsir menjadi semakin kuat, memperlihatkan kesombongannya. Di mata Wang Lin, dia sepertinya bisa melihat bayangan raksasa di kejauhan. Bayangan ini mengenakan jubah putih yang menutupi tubuhnya, hanya memperlihatkan sepasang mata yang menatap Wang Lin. Semua ini palsu, ini adalah ilusi yang diciptakan oleh dinginnya hati Wang Lin. Dia menunggu kedatanganku. Gumam Wang Lin. Matanya menunjukkan cahaya aneh. Wang Lin bukan hanya orang yang ceroboh, dia juga memiliki pikiran iblis. Pertarungan melawan Olsir seringkali membutuhkan pikiran. The Olsir pandai membuat rencana. Dia menuntunku ke berbagai tempat sehingga aku bisa menyerap avatarnya, menyebabkan jiwa avatar di dalam diriku tumbuh untuk mencapai suatu tujuan. Mungkinkah tujuan itu adalah untuk merasukiku? Di permukaan, itu seharusnya adalah kepemilikan. Namun, dengan betapa pintarnya Sang Maha Melihat, dia mungkin memiliki tujuan lain. Mata Wang Lin berbinar saat dia menatap dunia di hadapannya. The Olsir dengan mudah menyalin semua esensi yang saya dapatkan selama ribuan tahun setelah melalui banyak situasi hidup dan mati. Bagaimana hal itu bisa dilakukan dengan mudah? Saya tidak percaya dia bisa mendapatkan semua esensi saya dengan sempurna, itu tidak mungkin. Wang Lin maju ke depan menuju aura Olsir. Saya, Wang Lin, tidak percaya. Karena Anda, yang Maha Melihat, ingin saya datang, maka saya akan datang. Terus. Ekspresi Wang Lin sangat suram dan dia terus merenung sambil terbang menuju mantra integrasi reinkarnasi. Jika dia benar-benar menguasai mantra ini, maka kekuatannya akan melampaui imajinasi. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, saya bukanlah orang pertama yang berintegrasi dengan salah satu avatarnya. Artinya, ada orang lain yang mengalami hal serupa. Semuanya disalin oleh Olsir, tapi jika itu masalahnya, maka Olsir pasti memiliki lebih banyak esensi daripada yang dia curi dariku. Dia seharusnya sudah memiliki banyak esensi sekarang. Jika memang benar demikian, mantra integrasi reinkarnasi ini terlalu luar biasa. Tetapi jika memang benar demikian, bukankah semua Empyrean Agung di benua astral abadi akan berebut hal itu? Jika ini benar, apa perlunya mengkultivasi Dao,
mempelajari mantra, atau memahami esensi. Selama Anda mengembangkan mantra ini, apakah itu Grand Empyrean, negara surgawi, atau negara kuno, mereka semua hanyalah semut. Saya yakin mantra ini pasti memiliki kelemahan yang besar, dan cukup besar sehingga berakibat fatal. Selain dari kesalahan fatal ini, mantra ini bahkan mungkin tidak dapat benar-benar meniru esensi. Saat Wang Lin terbang melintasi bintang-bintang, dia mengingat pertarungannya melawan Olsir menggunakan esensi api, guntur, dan karma. Tabrakan esensi itu terulang kembali dalam pikiran Wang Lin dan dia mengamatinya dengan cermat. Tidak ada petunjuk. Wang Lin mengerutkan kening dan tiba-tiba berhenti. Matanya bersinar terang dan dia mulai merenung. Sesaat kemudian, dia menunjukkan tatapan tegas dan menghilang dalam sekejap. Di bagian lain Sungai Panggil, di antara puing-puing, sang peramal sedang duduk di atas meteor dan melihat ke depan. Dia masih memiliki senyuman aneh di wajahnya. Kali ini dia datang agak terlambat. Murid, dibandingkan dengan guru, kamu masih terlalu muda. Tak lama kemudian, seberkas cahaya tiba. Saat riak bergema, Wang Lin melangkah keluar. Dia bergerak sangat cepat dan langsung tiba dalam jarak 1000 kaki dari Olsir. Dia mendarat di atas batu dan menatap Olsir. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Wang Lin tidak berbicara, dia hanya melihat ke arah Olsir. Lalu dia tiba-tiba tersenyum dan mulai tertawa. Wang Lin duduk dan kesuraman di wajahnya menghilang dan digantikan dengan ketenangan. Olsir, apakah kamu puas dengan esensiku? Wang Lin tersenyum, terlihat sangat santai. Tidak buruk tapi sedikit kurang. Itu masih belum cukup untuk memuaskan saya sepenuhnya. Sang Maha melihat tersenyum dan mengangguk. Sayangnya, esensinya sulit untuk dipahami. Selama bertahun-tahun, saya hanya memahami 7 hal ini. Jika Anda tidak puas, bagaimana kalau Anda mengirimkan saya beberapa, dan setelah saya memahaminya, Anda dapat mengambilnya. Bagaimana? Wang Lin tersenyum sambil melihat ke arah Olsir. Mata sang pelihat menyipit. Tindakan Wang Lin menimbulkan perasaan aneh di hatinya. Dia menatap Wang Lin, dan senyum di wajahnya perlahan menghilang. Kamu memang layak menjadi muridku karena bisa menenangkan diri begitu cepat. Karena kamu meminta esensi dari guru, apa salahnya memberimu satu? Sang Maha melihat mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke titik di antara alisnya. Saat dia mengangkat jarinya, setetes air jernih muncul. Ini adalah sari air yang guru peroleh dari seseorang dahulu kala. Ini hanya sebagian kecil saja, terlalu sedikit untuk membantu siapapun menembus langkah ketiga. Guru sudah memilikinya sejak lama. Hari ini, aku menghadiahkannya padamu. Jika Anda dapat memahaminya sepenuhnya dan melahirkan sari air, maka guru akan berterima kasih. Setelah Olsir berbicara, dia melambaikan tangan kanannya dan tetesan air terbang menuju Wang Lin. Itu melayang di hadapan Wang Lin. Lagi, Wang Lin melihat tetesan air di depannya dan tersenyum. Olsir sedikit mengernyit. Dia tidak menyukai ekspresi Wang Lin saat ini. Wang Lin saat ini membuatnya merasa takut. Dia lebih menyukai Wang Lin sebelumnya, yang seperti orang yang ceroboh. Karena kamu menginginkan esensi, tidak apa-apa memberimu lebih banyak. Sang Maha melihat melambaikan tangan kanannya dan segenggam tanah muncul di tangannya. Tanah ini tampak hidup, dan terus bergerak di tangannya. Dia melambaikan tangannya dan melemparkan tanah ke arah Wang Lin. Wang Lin, kita bisa melanjutkan permainan. Jika Anda dapat memenangkan permainan ini, Anda secara alami dapat menyelesaikan krisis mendesak ini, dan Anda akan menerima hadiah guru. Suka atau tidak, permainan ini dimulai bertahun-tahun yang lalu. Sang Maha melihat tersenyum lagi dan dia mengangkat jarinya untuk menunjuk ke titik di antara alisnya sendiri. Dia akan menembus tengkoraknya sekali lagi. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan embusan angin lewat. Angin ini mengandung garis keturunan Dao kuno Wang Lin dan mengelilingi Yang Maha melihat. Reruntuhan di sekelilingnya runtuh dan tubuhnya bergetar. Tangannya terdorong ke samping oleh angin ini dan ujung jarinya menyapu keningnya, meninggalkan garis darah. Jangan cepat mati, aku belum selesai bicara. Jika aku ingin membunuhmu, itu akan sangat mudah. Kamu tidak perlu bunuh diri di hadapanku untuk mencoba mengganggu hatiku dengan membuatnya terlihat aneh. Olsir, ini bukan karakter Anda. Anda melakukan ini karena Anda khawatir saya akan mengetahui apa yang Anda coba tutupi. Kamu tahu ini, aku tahu ini. Wang Lin masih tersenyum sambil melihat ke arah Olsir. Ekspresi Olsir segera menjadi suram. Tindakan Wang Lin agak di luar dugaannya. Dia memandang Wang Lin, yang matanya perlahan mulai bersinar. Wang Lin dengan tenang tersenyum dan dengan tenang berkata, Yang Maha melihat,
saya bertanya kepada Anda, bahkan jika Anda dapat mencuri esensi dan ingatan saya, dapatkah Anda menyegel garis keturunan Dao kuno saya? Jika kamu bisa menunjukkan kekuatan garis keturunan Dao kuno, maka aku akan menyerah sekarang dan berada di bawah kekuasaanmu. Lalu apa yang bisa saya lakukan? Apakah Anda bisa? Wang Lin memperlihatkan ekspresi jijik. Apakah kamu berani? Olsir menatap Wang Lin untuk waktu yang lama dan tidak berbicara. Dia tidak menunjukkan kekuatan Dao kuno apapun, dia tidak bisa. Garis keturunan Dao kuno bukanlah sesuatu yang bisa dia tiru, dan dia menggunakan kematian aneh itu untuk menutupinya. Dia ingin mengganggu proses berpikir Wang Lin. Kamu tidak bisa, kamu tidak memiliki kemampuan. Semua kemisteriusanmu palsu. Apakah menurutmu aku masih sama seperti saat pertama kali aku pergi ke planet Tian Yun? Apakah kamu masih berpikir aku sama seperti dulu di negeri roh iblis? Maha melihat, tingkat kultivasimu tidak bisa melampaui milikku, dan garis keturunanmu tidak semulia milikku. Statusmu dibandingkan denganku seperti semut. Saya memimpin alam dalam untuk melawan alam luar sementara Anda menyembunyikan diri dalam kegelapan. Patung saya ditempatkan di alam surgawi dan akan disembah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sedangkan patung Anda tidak. Saya menciptakan alam surgawi dan disembah oleh banyak kultivator. Anda tidak dapat mencapai ini. Bahkan jika Anda pandai membuat rencana, yang Anda kuasai hanyalah bermain trik dalam kegelapan. Apa yang kamu miliki untuk memainkan game ini denganku? Apakah kamu memenuhi syarat? Wang Lin tersenyum, tapi kata-katanya sangat kejam. Saya bisa memberi Anda kualifikasinya, tapi bukan saya yang menemani Anda memainkan game ini, tetapi Anda yang menemani saya. Saya tidak suka skema tersembunyi, saya suka skema terbuka. Kamu tidak memiliki aura Dao kuno. Mantra integrasi reinkarnasi apa? Anda tidak dapat menyalin garis keturunan Dao kuno saya. Bisa mati lagi dan lagi berarti ini semua adalah avatarmu. Jadi, yang maha melihat, di mana tubuh aslimu? Senyuman Wang Lin menjadi lebih lebar. Ekspresi Olsir tidak berubah ketika dia mendengar kata-kata Wang Lin, dia hanya terlihat sedikit lebih muram, tapi hatinya bergetar. Aturan permainan ini tidak ditentukan olehmu, tapi olehku. Dalam game ini, kita akan melihat apakah saya dapat menemukan dan membunuh tubuh asli Anda terlebih dahulu, atau apakah Anda dapat mengambil alih avatar saya untuk memilikinya atau mencapai tujuan tak terkatakan lainnya. Tapi apapun yang terjadi, Anda tidak boleh kalah. Saya hanya menggunakan avatar kultivator untuk memainkan game ini bersama Anda. Jika menang, Anda hanya memenangkan avatar, tetapi jika kalah, itu adalah kematian. Sekarang, meski Anda tidak ingin melanjutkan permainan ini, itu tidak mungkin. Karena kamu ingin bermain, maka aku akan bermain denganmu. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin, tapi senyuman di wajahnya tidak pernah hilang. Saat Olsir menatap Wang Lin, pupil matanya menyusut. Tubuh asliku akan mencari tubuh aslimu. Anda harus lebih cepat. Jika tidak, kamu akan kalah. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan melambai. Kekuatan Dao kuno mengalir menuju Yang Maha Melihat. Sekarang kamu bisa mati.